5131. 5131. Sekarang, jiwa Luming jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, meski menghadapi serangan jiwa suci dan tak tertandingi, Luming tidak harus menyebarkan jiwanya ke setiap sel. Bahkan jika dia berkumpul menjadi jiwa yang utuh, jiwa suci dan tak tertandingi tidak dapat membantu Luming. Kekuatan tubuh fisik jauh lebih kuat. Luming berbisik. Dia memiliki perasaan bahwa sekarang dia dapat membunuh keberadaan asal-usul umum di masa-masa awal hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Di masa lalu, itu tidak terpikirkan. Di masa lalu, perkelahian terutama bergantung pada tabu atau asal. Namun, sekarang kita dapat membunuh keberadaan awal asal hanya dengan daging tanpa sedikit pun kekuatan asal. Ini hanya terobosannya. Jika dia mengumpulkan untuk jangka waktu tertentu, dia akan menjadi lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa tubuh fisiknya, dari sebelumnya, aku tidak tahu berapa kali. Jika kita menggunakan tubuh dan jiwanya sekarang, akan mudah dan tidak ada kesulitan untuk melewati bencana besar asal ketika dia menyerang asal. Ini bukan hanya pembicaraan tentang tubuh dan jiwa dari perampokan yang abadi. Meskipun tubuh fisik hanya dapat dibunuh di awal asal, itu sangat membantu peningkatan kekuatan tempur Luming secara keseluruhan. Di masa lalu, ketika kekuatan asli pecah, mereka khawatir tubuh fisik tidak dapat menahannya, dan mereka khawatir jiwa akan dihancurkan oleh kekuatan asli. Oleh karena itu, ketika kekuatan asli pecah, mereka selalu harus membagi sebagian dari kekuatan asli untuk melindungi tubuh dan jiwa fisik. Dengan cara ini, akan sulit untuk benar-benar keluar. Tapi sekarang, tidak, tubuh dan jiwa begitu kuat sehingga bisa meledak dengan bebas, dan tidak perlu khawatir kekuatan aslinya akan melukai tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa seperti tangki air, dan kekuatan aslinya adalah air di dalam tangki. Jika air terlalu kuat dan tangki tidak cukup kuat, jika air di dalam tangki berputar dengan cepat dan menabrak, tangki akan pecah. Tapi sekarang, tangki air diperkuat dan tidak bisa dihancurkan. Air di dalam tangki air dapat berputar dan berdampak sesuka hati, dan tidak dapat merusak tangki air. Dengan cara ini, kekuatan tempur Luming secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Lingkungan di sini sangat bagus. Bukan tidak mungkin kalian bisa ke sana. Ayo guys. Kata penjaga makam tua, melangkah keluar, tubuh akan menghilang di kedalaman daratan. Luming, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Ketika orang banyak berkumpul, Luming berbicara tentang perasaannya, dan orang banyak bubar lagi dan mulai berlatih, memoles tubuh dan jiwa. Terburu-buru, ini 10 tahun lagi. Tubuh dan jiwa orang semakin kuat dan kuat. Mereka membaik setiap hari. Pada saat yang sama, mereka semakin beradaptasi dengan lingkungan di sini. Mereka lebih leluasa beraksi di sini. Bersenandung. Pada hari ini, tiba-tiba sebuah kuburan besar bergetar dan memancarkan sinar yang indah. Apa masalahnya? Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa tidak melihat ke sana. Makam itu, secara keseluruhan, bersinar. Ada sosok di atasnya. Itu seorang wanita. Aku tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, tetapi aku dapat melihat dari postur tubuhnya bahwa dia benar-benar cantik. Berdiri di kuburan, wanita itu setinggi langit, dikelilingi oleh iblis yang tak terhitung banyaknya, dan memancarkan nafas tertinggi, seolah-olah dia di atas segalanya dan abadi. Dan di bawah kuburan juga ada sosok yang berdiri. Itu Xian Yanxing. Xian Yanxing berdiri di depan kuburan, dengan rambut panjang melayang dan sebuah tablet batu melayang di atas kepalanya. Ini tablet ajaib Wu Liang. Pada saat ini, sosok di kuburan tiba-tiba berubah menjadi gumpalan cahaya, atau partikel, mengalir ke Xian Yanxing, dan menghilang ke dalam tubuh Xian Yanxing. Xian Yanxing duduk bersila dan menutup matanya. Tablet Wu Liang Mo selalu tergantung di atas kepalanya. Xiao Qing. Luming khawatir dan melangkah maju. Namun, penjaga makam tua diam-diam muncul di depan Luming dan menghentikannya. Jangan khawatir, gadis ini diberkati. Dia menerima warisan. Kata penjaga kuburan tua itu. Warisan, tidak bisakah menyerah? Yang abadi tidak mati. Apakah ada hantu yang tersisa? Dan datang dan bergumam. Sebenarnya, inilah yang dikhawatirkan orang lain. Karena situasi barusan sepertinya arwah para master tak tertandingi di kuburan ditinggalkan untuk mengambil alih. Mereka tidak tahan untuk mengkhawatirkannya. Lagi pula, setiap kuburan di sini adalah tuannya. Sudah kubilang, setiap keberadaan yang terkubur di sini mati dan hancur total. Belum lagi hantu, itu hanya gumpalan kehendak abadi, yang belum tertinggal. Penjaga kuburan menghela nafas. Namun, tubuh mereka diselamatkan oleh keberuntungan. Bahkan jika tubuh mereka mati dan jiwa mereka benar-benar dimusnahkan, jalur latihan mereka terukir dalam sel tubuh mereka.
Dalam keadaan normal, mereka akan diam dengan tubuh mereka sampai mereka membusuk dan menghilang antara langit dan bumi. Tetapi dalam keadaan khusus, itu akan diilhami. Jelas, keberadaannya tidak mau. Bahkan jika jatuh sepenuhnya, dia tidak ingin merusak warisannya. Tentu saja, gadis kecil bernama Xian Yanxing ditakdirkan oleh keberadaan dan mendapatkan bagian dari senjatanya di masa hidupnya. Suara penjaga makam tua itu berubah. Begitulah adanya. Tiba-tiba, semua orang merasa lega. Dan mata Lu Ming menatap monumen ajaib yang tak terbatas. Apakah prasasti Wu Liangmo ujung senjata di kuburan? Ayolah, anak-anak kecil. Ada lebih dari 30 master tak tertandingi yang dimakamkan di sini. Mereka semua adalah orang-orang hebat. Bagaimana mereka bisa rela diam? Bahkan jika mereka mati sepenuhnya, mereka mungkin menemukan penerus mereka dengan cara lain, mewariskan pakaian sendiri dan berjuang sendiri. Kalian semua punya kesempatan. Penjaga makam tua itu berbicara lagi, suaranya penuh godaan. Mata orang menyala, dan kemudian api. Orang terburuk yang dimakamkan di sini juga abadi. Bahkan ada raja yang abadi. Jika mereka mewarisinya, mereka akan mendapat banyak manfaat. Manfaatnya tidak terbayangkan dan mempengaruhi seluruh hidup mereka. Tidak mudah untuk mendapatkan warisan dari keberadaan itu, anak-anak kecil, bekerja keras, itu tergantung pada takdirmu. Penjaga kuburan tersenyum, menunjukkan gigi kuning besar, lalu menghilang di tempat yang sama. Orang-orang gatal. Kemudian mereka menyebar dan memilih kuburan besar menurut perasaan mereka, lalu berlatih di bawahnya. Lu Ming juga memilih kuburan besar dan duduk bersila, mengasah dirinya dengan kemauan kuburan. Tapi setahun kemudian, kuburan itu tidak merespon sama sekali. Sepertinya aku tidak punya kesempatan dengan itu. Mari kita ubah. Lu Ming bergumam bahwa dia akan mencoba kuburan besar lainnya. Orang lain hampir sama. Setelah setahun, kuburan yang mereka pilih tidak merespon dan mereka semua mengubahnya. Bersenandung. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Salah satu makam bersinar, dan sesosok muncul di atasnya, memancarkan cahaya suci. Dapat dilihat bahwa dia juga seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Di bawahnya, juga ada sosok. Tang Jun. 5132. Setelah Xian Yanxing, Tang Jun mendapat warisan kedua. Penjaga makam tua itu muncul kembali dengan tenang. Kedua gadis ini luar biasa. Mereka sangat berbakat dan memiliki rasa keberuntungan yang mendalam. Penjaga makam tua itu menghela nafas. Lu Ming tidak terlalu terkejut. Xian Yanxing dan Tang Jun adalah putri Tang Feng, nenek moyang pedang terlarang. Seperti ayah mereka, seperti putri mereka, bakat mereka sangat tinggi. Di kehidupan sebelumnya, ketika mereka masih muda, mereka mencapai asalnya. Setelah reinkarnasi, bakat mereka lebih kuat dari kehidupan sebelumnya, dan itu normal bagi mereka untuk memenangkan hati para ahli yang tiada taranya. Tidak, ini adalah nafas reinkarnasi. Apakah mereka bereinkarnasi? Sepertinya seseorang mendapatkan materi reinkarnasi secara kebetulan. Penjaga kuburan bergumam. Telinga Lu Ming bergetar. Ketika mendengarnya, dia terkejut dan berkata, "Tuan, apakah reinkarnasi itu sulit?" Tentu saja, ini sangat sulit. Bahkan karakter abadi pun tidak bisa bereinkarnasi. Kata penjaga kuburan tua itu. Bagaimana mungkin? Lu Ming sangat terkejut, dan karakter abadi sulit untuk bereinkarnasi. Tapi Xian Yanxing, bagaimana Tang Jun bereinkarnasi? Dan Mawar Malam, dan kamu keabadian. Tapi di antara orang-orang yang dikenal Lu Ming, ada 4 orang. Lu Ming berpikir selama prestasinya melebihi asalnya, dia bisa bereinkarnasi. Reinkarnasi tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, seperti mencapai alam raja manusia, sulit untuk bereinkarnasi. Jika ingin bereinkarnasi, kamu harus bergantung pada bahan reinkarnasi. Namun, bahan reinkarnasi adalah langka di seluruh alam semesta. Hanya ada satu tempat untuk memilikinya. Jadi aku katakan, kesempatan mereka berlawanan dengan surga. Kata penjaga kuburan tua itu. Materi reinkarnasi, di mana kamu memilikinya? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain juga menajamkan telinga mereka. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya, di mana yang abadi akan mati ketika mereka masuk. Aku tidak tahu banyak tentang rahasia seluruh lautan alam semesta. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, pergi dan cari tahu sendiri. Penjaga makam tua itu berkata, aku tidak akan membicarakannya lagi. Lu Ming dan yang lainnya, agak kecewa, awalnya ingin menggali informasi reinkarnasi dari penjaga makam tua. Saat mereka berbicara, Xian Yanjun sudah duduk bersila, menerima warisan. Warisan semacam ini bukanlah warisan biasa.
Beberapa vitalitas masih tersisa di mayat orang-orang yang kuat dalam Taoisme, yang akan menyerbu ke dalam tubuh mereka, membantu mereka meningkatkan tubuh dan jiwa mereka, memoles tubuh yang tiada taranya, membangun yang terkuat dasar, dan membuka jalan untuk masa depan. Orang tua penjaga makam punya cara lain. Itu membuat hati orang lain semakin panas. Dalam menghadapi peluang seperti itu, bahkan Lu Ming pun sulit untuk ditenangkan. Orang-orang terus bertemu peluang. Benar saja, segera setelah itu, seseorang mendapat warisan. Yang ketiga adalah gelembung. Melsro ruang dan waktu mengendalikan ruang dan waktu dengan bakat yang tak tertandingi. Itu juga memenangkan kebaikan dari Tuan yang tak tertandingi dan menerima warisan. Lalu, yang keempat, para dewa. Dia berubah menjadi bentuk dewa primitif, setinggi kuburan, dan ki serta darahnya membubung ke langit. Di kuburan, ada raksasa yang mengguncang bumi. Dia adalah orang yang paling kuat dari keluarga penyihir. Setiap kali seseorang mendapatkan warisan, penjaga makam tua akan muncul. Dari mulut penjaga makam tua, kita tahu bahwa yang mendapat warisan para dewa adalah penguasa keluarga penyihir yang tiada taraf. Nyatanya, Lu Ming dan mereka sudah tahu bahwa sebagian besar dewa asli di alam semesta adalah keturunan penyihir Hong Huang dan iblis Hong Huang. 10.000 dewa memiliki darah puluhan dewa primitif, dan wajar jika mereka memiliki darah penyihir. 4 orang berturut-turut mendapat warisan, yang sangat meningkatkan kepercayaan orang yang tersisa. Benar saja, beberapa orang berturut-turut mendapat warisan. Yang kelima, bulan musim gugur. Yang keenam, Lu Siang-siang. Ketujuh, Lu Qi. Lalu datanglah Ling Yue, Mulan dan Huang Ling. Pada akhirnya, hanya Lu Ming, dan Bond Demon yang tersisa. Ketiganya saling memandang. Apakah talenta ketiganya begitu buruk sehingga mereka tidak memandang yang hebat di kuburan? Tidak mungkin, aku punya bakat yang tak tertandingi. Ada beberapa orang yang bisa menandingiku. Bagaimana aku bisa merindukanmu? Aku yakin aku belum menemukan yang tepat. Dan menggertakkan giginya. Dia sangat narsis dan berpikir bahwa bakatnya tidak lebih buruk dari yang lain. Bagaimana bisa dia tidak diteruskan? Pada saat ini, penjaga makam tua muncul dengan tenang dan berbisik, ada begitu banyak orang yang telah meninggal. Tampaknya dengan datangnya dunia, meski hanya tersisa insting, mereka tidak sabar untuk lewat. Meskipun penjaga makam tua itu berbisik, dia terdengar jelas oleh Lu Ming dan yang lainnya. Wajah ketiganya sangat panjang. Bakat tidak tinggi, enggan menerima, sudah diwariskan, lalu apa ketiganya? Secara khusus, wajah kura-kura ditarik sangat panjang, sangat tidak nyaman menyapu beberapa mata penjaga makam tua itu, dan kemudian bergegas ke kuburan besar. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Bersenandung. Pada hari ini, makam besar lainnya bersinar, dan seseorang mendapatkan warisannya. Itu iblis tulang. Oh Chao, ini tidak adil. Orang tua ini telah meninggal. Dia begitu tua hingga kehilangan giginya. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Dan meratap dan dipukul dengan keras. Orang lain bisa mendapatkan warisan, tetapi juga mengatakan bahwa masa lalu adalah kebanggaan muda. Tapi apa itu iblis tulang? Itu hanya orang tua, yang bisa mendapatkan warisan. Ini membuat diri yang sangat narsis digambarkan sebagai kebanggaan dunia dan pukulan besar, wajah muram hingga meneteskan air. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun ke surga, tetapi dia merasa bahwa surga tidak adil. Ini kerugian besar bagimu untuk tidak memilihku sebagai penerusmu. Cara yang dibenci dan di dalam hatinya. Tentu saja, jenazahnya sangat jujur, dan dilarikan ke kuburan besar. Kali ini, sesuatu terjadi segera. Kuburan itu bersinar, dan rune padat muncul di atasnya, menyelimuti dan. Lu Ming juga mendengar tawa liar dan aku tahu tempat ini tidak akan lebih buruk dari yang lain. Baru saja, aku tidak memilih kuburan yang tepat, ini lebih dari cukup untuk menekan Lu Ming. Lu Ming. Nyatanya, Lu Ming juga punya firasat buruk. Bukan karena dia narsis. Bakatnya seharusnya yang terkuat di antara orang-orang, tapi sekarang ini yang terakhir, dan belum diwariskan. Lu Ming juga sedikit tertekan. Apakah tidak ada yang cocok di sini? Jangan berkecil hati. Menurut pengamatan aku, kekuatan kendali kamu sangat istimewa. Aku khawatir tidak ada warisan yang cocok untuk kamu di sini. Oleh karena itu, kamu tidak dapat memiliki reaksi khusus dengan mayat yang kuat di kuburan. Penjaga kuburan menjelaskan. Lu Ming sangat kecewa. Kemungkinan besar dia tidak ada di dalamnya. Ini sangat sulit. Mungkin itu belum tentu hal yang buruk. Kata penjaga kuburan tua itu. Bukan hal yang buruk, tolong beri aku saran. Lu Ming tahu penuh dengan keraguan.
Bukan hal yang buruk memiliki peluang sebesar itu di depan kamu, tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya tanpa dia. 5134. Sosok di kuburan menyerang Luming. Serangannya mencengangkan. Dengan momentum misterius dan tak terbatas, dia menekan Luming dan tidak bisa menghindarinya. Namun, meski serangan pihak lain misterius, kekuatan yang dikandungnya tidak terlalu kuat. Itu sebanding dengan Luming, tetapi momentumnya memberi orang perasaan bahwa itu jauh lebih kuat daripada Luming. Luming mengaum dan mencoba yang terbaik untuk bertarung satu sama lain dan membuat Yuan Shu lari ke titik ekstrim. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Luming bergetar hebat dan mundur. Dia merasakan ki dan darahnya melonjak dan hampir memuntahkan darah. Kekuatan lawan hampir sama dengan Luming, tetapi serangannya jauh lebih kuat daripada Luming. Luming sama sekali bukan lawan. Anak kecil, ini kesempatanmu. Manfaatkan itu. Penjaga makam tua, entah kapan, muncul tidak jauh dari Luming. Tuan, ada apa? Luming bertanya, sangat tertekan. Orang lain langsung diwariskan, dan dia langsung dipukuli, tidak seimbang di hati orang. Pasti ada sesuatu dalam dirimu yang beresonansi dengan keberadaan kuburan ini. Namun, kamu tidak cocok untuk warisan, tetapi insting pihak lain tetap muncul. Asah keterampilanmu dan bertarunglah sesuka hatimu. Kamu bisa mengasah kemampuanmu keterampilan sumber. Kata penjaga kuburan tua itu. Apakah batu dewa dagu milik yang ada di kuburan? Skill sumberku juga didasarkan pada batu dewa dagu, jadi serangan lawan padaku adalah untuk mengasah skill sumberku. Pikiran Luming tiba-tiba berubah dan menyadari bahwa dia tidak depresi, tetapi mencoba yang terbaik untuk menjalankan Yuan Shu untuk melawannya. Dalam sekejap mata, ada puluhan jurus bertarung. Tak perlu dikatakan, Luming benar-benar dikalahkan dan nyaris tidak mendukung lusinan gerakan. Dia terengah-engah, compang camping dan terluka parah. Kekuatan lawan hampir sama dengan miliknya, tapi dia benar-benar dihancurkan oleh skill-nya. Gerakan acak satu sama lain mengandung misteri yang tak terbatas. Dengan kekuatan yang sama, itu meledakkan kekuatan serangan yang lebih kuat dan lebih dekat. Setelah menolak lusinan gerakan, Luming telah mencapai batasnya. Sosok itu sepertinya tahu bahwa Luming telah mencapai batasnya, tidak terus menyerang, tetapi berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas ke kuburan dan menghilang. Sangat spiritual, apakah itu hanya insting? Luming bergumam bahwa keberadaan di kuburan membuat orang merasa seolah-olah belum mati. Dengan kata lain, sepertinya ada jejak yang tertinggal. Keberadaan di kuburan ini disebut raja dari semua misteri. Itu adalah raja keabadian dan Taoisme. Keberadaan alam ini di luar imajinasimu. Dia memang sudah mati dan tidak meninggalkan bekas apapun. Apa yang dia lakukan hanyalah naluri terukir dalam daging dan sel darah. Penjaga makam tua itu sepertinya bisa melihat ke dalam pikiran Luming dan menjelaskan sebuah kalimat tidak jauh. Luming mengangguk, lalu duduk bersila dan pulih. Vitalitasnya luar biasa, dan tanpa banyak usaha, dia akan kembali ke puncak. Namun, alih-alih bangun, dia memejamkan mata dan diam-diam mengingat pertempuran barusan. Segala macam serangan Raja Misteri kembali ke pikiran Luming. Memori ini, seperti yang diharapkan, telah diperoleh. Dia merasa bahwa serangan Raja Xuan mirip dengan keahlian aslinya. Dengan kata lain, ada jejak serupa, diduga homologi. Dagu Senshi, mungkin itu benar-benar harta Raja Metafisika, atau di tanah yang luas dan sunyi, itu tidak disebut Dagu Senshi, tetapi nama lain. Luming berpikir. Asal-usul nama, Dagu Senshi, adalah karena penguasa Dagu Senting, tetapi bukan dibuat oleh penguasa Dagu Senting. Di era lalu, pasti ada nama lain. Batu misterius. Luming menebak. Mengingat perang barusan, Luming telah memperoleh banyak hal. Dia merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang asal-usulnya. Luming bangkit, pikirannya bergerak, dan tubuhnya mulai bangkit. Tapi kali ini, Luming jelas merasa bahwa itu bukan tiga sang. Ketika dia pertama kali menyadari keterampilan sumber, ketika dia menggunakannya, tubuhnya akan menjadi setinggi tiga sang. Belakangan, dengan pendalaman pemahaman Yuan Shu, ketika dia menggunakan Yuan Shu, tubuhnya menjadi sedikit lebih pendek, kurang dari tiga sang, tetapi juga mendekati tiga sang. Saat ini, dia menemukan bahwa tubuhnya, dan sedikit lebih pendek, tetapi juga sedikit lebih kurus. Meskipun hanya sedikit, sulit untuk dilihat dengan mata telanjang, indera spiritual Luming sangat tajam sehingga dia dapat dengan jelas merasakannya meskipun 10 kali lebih kecil. Yuan Shu, maju. Mata Luming cerah, lalu dia melangkah menuju kuburan. Saat dia mendekati kuburan, batu kuno di tubuhnya bergetar dan bersinar kembali. Kemudian, di kuburan, sosok kekar itu muncul kembali dan menyerang Luming. Luming melawan dan terus bertarung.
Setelah puluhan gerakan, Luming terluka parah dan mundur. Sosok Raja Misteri kembali menghilang di kuburan. Luming masih sembuh. Setelah pulih dari cedera, mengingat perang barusan, dia telah memperoleh banyak hal. Lalu, bertarung lagi. Dengan cara ini, waktu berlalu. Dalam sekejap mata, itu akan menjadi lebih dari 50 tahun. Setelah lebih dari 50 tahun, warisan Xian Yanxing dan yang lainnya berhasil. Mereka melemparkan fondasi yang kokoh, tubuh dan jiwa yang kuat tak tertandingi, satu persatu mendekati batas, hampir mampu mencapai perampokan tubuh dan jiwa. Ini adalah kecemburuan Luming. Luming ditempa 7 kali dengan menginjak atap, dan kemudian dipoles di sini untuk waktu yang lama untuk mencapai tujuan merampok tubuh dan jiwa. Dan yang lainnya, setelah menerima warisan, akan menyadari transformasi, dan akan segera mencapainya. Aku merasa bisa menembus asal kapan saja, tapi disegel di sini. Sulit untuk menerobos. Aku berencana untuk pergi dulu dan keluar untuk menerobos. Kata Xian Yanxing. Sekarang masih di bawah malapetaka awal. Aku tidak tahu apakah berbahaya untuk menerobos. Lu Mingdao. Meskipun Xian Yanxing sangat kuat sekarang, Luming tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Jangan khawatir, hanya ada 150 tahun tersisa sebelum akhir bencana aslinya. Kekuatan bencana aslinya sudah sangat lemah. Bahkan jika kita menerobos sekarang, tekanannya akan jauh lebih kecil. Tentu saja, hadiahnya yang kita dapatkan akan jauh lebih kecil. Penjaga kuburan menjelaskan. Luming merasa lega. Yang lain pergi bersama mereka, berniat untuk melihat mereka. Karena prestasi orang telah banyak meningkat, dan banyak orang merasa akan menerobos. Sangat mencerahkan bagi mereka untuk melihat Xian Yanxing menerobos lebih awal. Di luar, Xian Yanxing mulai menerobos. Benar saja, meskipun dia masih ditekan oleh bencana aslinya, kekuatannya jauh lebih kecil daripada Luming saat itu. Xian Yanxing tidak memiliki banyak usaha untuk melewati masa lalu dan mencapai yang asli. Tentu saja, karunia lautan alam semesta jauh lebih kecil daripada Luming saat itu. Namun, manfaatnya luar biasa. Akar sumber Xian Yanxing telah mencapai tingkat menengah, dan kultivasinya juga telah mencapai puncak di awal sumber. Semua orang sangat senang dan kembali ke tempat di mana yang abadi dimakamkan untuk melanjutkan kultivasi mereka. 5134. Sosok di kuburan menyerang Luming. Serangannya mencengangkan. Dengan momentum misterius dan tak terbatas, dia menekan Luming dan tidak bisa menghindarinya. Namun, meski serangan pihak lain misterius, kekuatan yang dikandungnya tidak terlalu kuat. Itu sebanding dengan Luming, tetapi momentumnya memberi orang perasaan bahwa itu jauh lebih kuat daripada Luming. Luming memaung dan mencoba yang terbaik untuk bertarung satu sama lain dan membuat Yuan Shu lari ke titik ekstrim. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Luming bergetar hebat dan mundur. Dia merasakan ki dan darahnya melonjak dan hampir memuntahkan darah. Kekuatan lawan hampir sama dengan Luming, tetapi serangannya jauh lebih kuat daripada Luming. Luming sama sekali bukan lawan. Anak kecil, ini kesempatanmu. Manfaatkan itu. Penjaga makam tua, entah kapan, muncul tidak jauh dari Luming. Tuan, ada apa? Luming bertanya, sangat tertekan. Orang lain langsung diwariskan, dan dia langsung dipukuli, tidak seimbang di hati orang. Pasti ada sesuatu dalam dirimu yang beresonansi dengan keberadaan kuburan ini. Namun, tawamu tidak cocok untuk warisan, tetapi insting pihak lain tetap muncul. Asah keterampilanmu dan bertarunglah sesuka hatimu. Kamu bisa mengasah kemampuanmu keterampilan sumber. Kata penjaga kuburan tua itu. Apakah batu dewa dagu milik yang ada di kuburan? Skill sumberku juga didasarkan pada batu dewa dagu, jadi serangan lawan padaku adalah untuk mengasah skill sumberku. Pikiran Luming tiba-tiba berubah dan menyadari bahwa dia tidak depresi, tetapi mencoba yang terbaik untuk menjalankan Yuan Shu untuk melawannya. Dalam sekejap mata, ada puluhan jurus bertarung. Tak perlu dikatakan, Luming benar-benar dikalahkan dan nyaris tidak mendukung lusinan gerakan. Dia terengah-engah, compang camping dan terluka parah. Kekuatan lawan hampir sama dengan miliknya, tapi dia benar-benar dihancurkan oleh skill-nya. Gerakan acak satu sama lain mengandung misteri yang tak terbatas. Dengan kekuatan yang sama, itu meledakkan kekuatan serangan yang lebih kuat dan lebih dekat. Setelah menolak lusinan gerakan, Luming telah mencapai batasnya. Sosok itu sepertinya tahu bahwa Luming telah mencapai batasnya, tidak terus menyerang, tetapi berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas ke kuburan dan menghilang. Sangat spiritual, apakah itu hanya insting? Luming bergumam bahwa keberadaan di kuburan membuat orang merasa seolah-olah belum mati. Dengan kata lain, sepertinya ada jejak yang tertinggal. Keberadaan di kuburan ini disebut raja dari semua misteri. Itu adalah raja keabadian dan Taoisme.
Keberadaan alam ini di luar imajinasimu. Dia memang sudah mati dan tidak meninggalkan bekas apapun. Apa yang dia lakukan hanyalah naluri terukir dalam daging dan sel darah. Penjaga makam tua itu sepertinya bisa melihat ke dalam pikiran Luming dan menjelaskan sebuah kalimat tidak jauh. Luming mengangguk, lalu duduk bersila dan pulih. Vitalitasnya luar biasa, dan tanpa banyak usaha, dia akan kembali ke puncak. Namun, alih-alih bangun, dia memejamkan mata dan diam-diam mengingat pertempuran barusan. Segala macam serangan Raja Misteri kembali ke pikiran Luming. Memori ini, seperti yang diharapkan, telah diperoleh. Dia merasa bahwa serangan Raja Suan mirip dengan keahlian aslinya. Dengan kata lain, ada jejak serupa, diduga homologi. Dagu Senshi, mungkin itu benar-benar harta Raja Metafisika, atau di tanah yang luas dan sunyi, itu tidak disebut Dagu Senshi, tetapi nama lain. Luming berpikir. Asal-usul nama, Dagu Senshi, adalah karena penguasa Dagu Senting, tetapi bukan dibuat oleh penguasa Dagu Senting. Di era lalu, pasti ada nama lain. Batu misterius. Luming menebak. Mengingat perang barusan, Luming telah memperoleh banyak hal. Dia merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang asal-usulnya. Luming bangkit, pikirannya bergerak, dan tubuhnya mulai bangkit. Tapi kali ini, Luming jelas merasa bahwa itu bukan Tiga Sang. Ketika dia pertama kali menyadari keterampilan sumber, ketika dia menggunakannya, tubuhnya akan menjadi setinggi Tiga Sang. Belakangan, dengan pendalaman pemahaman Yuansu, ketika dia menggunakan Yuansu, tubuhnya menjadi sedikit lebih pendek, kurang dari Tiga Sang, tetapi juga mendekati Tiga Sang. Saat ini, dia menemukan bahwa tubuhnya, dan sedikit lebih pendek, tetapi juga sedikit lebih kurus. Meskipun hanya sedikit, sulit untuk dilihat dengan mata telanjang, indera spiritual Luming sangat tajam sehingga dia dapat dengan jelas merasakannya meskipun 10 kali lebih kecil. Yuansu, maju. Mata Luming cerah, lalu dia melangkah menuju kuburan. Saat dia mendekati kuburan, batu kuno di tubuhnya bergetar dan bersinar kembali. Kemudian, di kuburan, sosok kekar itu muncul kembali dan menyerang Luming. Luming melawan dan terus bertarung. Setelah puluhan gerakan, Luming terluka parah dan mundur. Sosok Raja Misteri kembali menghilang di kuburan. Luming masih sembuh. Setelah pulih dari cedera, mengingat perang barusan, dia telah memperoleh banyak hal. Lalu, bertarung lagi. Dengan cara ini, waktu berlalu. Dalam sekejap mata, itu akan menjadi lebih dari 50 tahun. Setelah lebih dari 50 tahun, warisan Xian Yanxing dan yang lainnya berhasil. Mereka melemparkan fondasi yang kokoh, tubuh dan jiwa yang kuat tak tertandingi, satu persatu mendekati batas, hampir mampu mencapai perampokan tubuh dan jiwa. Ini adalah kecemburuan Luming. Luming ditempa 7 kali dengan menginjak atap, dan kemudian dipoles di sini untuk waktu yang lama untuk mencapai tujuan merampok tubuh dan jiwa. Dan yang lainnya, setelah menerima warisan, akan menyadari transformasi, dan akan segera mencapainya. Aku merasa bisa menembus asal kapan saja, tapi disegel di sini. Sulit untuk menerobos. Aku berencana untuk pergi dulu dan keluar untuk menerobos. Kata Xian Yanxing. Sekarang masih di bawah malapetaka awal. Aku tidak tahu apakah berbahaya untuk menerobos. Lu Mingdao. Meskipun Xian Yanxing sangat kuat sekarang, Luming tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Jangan khawatir, hanya ada 150 tahun tersisa sebelum akhir bencana aslinya. Kekuatan bencana aslinya sudah sangat lemah. Bahkan jika kita menerobos sekarang, tekanannya akan jauh lebih kecil. Tentu saja, hadiahnya yang kita dapatkan akan jauh lebih kecil. Penjaga kuburan menjelaskan. Luming merasa lega. Yang lain pergi bersama mereka, berniat untuk melihat mereka. Karena prestasi orang telah banyak meningkat, dan banyak orang merasa akan menerobos. Sangat mencerahkan bagi mereka untuk melihat Xian Yanxing menerobos lebih awal. Di luar, Xian Yanxing mulai menerobos. Benar saja, meskipun dia masih ditekan oleh bencana aslinya, kekuatannya jauh lebih kecil daripada Luming saat itu. Xian Yanxing tidak memiliki banyak usaha untuk melewati masa lalu dan mencapai yang asli. Tentu saja, karunia lautan alam semesta jauh lebih kecil daripada Luming saat itu. Namun, manfaatnya luar biasa. Akar sumber Xian Yanxing telah mencapai tingkat menengah, dan kultivasinya juga telah mencapai puncak di awal sumber. Semua orang sangat senang dan kembali ke tempat di mana yang abadi dimakamkan untuk melanjutkan kultivasi mereka. 5135. Seiring berjalannya waktu, orang membuat terobosan satu persatu. Setelah terobosan Xian Yanxing, terobosan kedua adalah Bond Demon, diikuti oleh Qiu Yue, Tang Jun, Bubble.
Ketika hanya 100 tahun sebelum malapetaka yang asli, semua orang menerobos dan mencapai alam kultivasi yang asli. Bahkan Xian Yanxing, yang membuat terobosan pertama, telah mencapai titik tengah. Mereka telah memperoleh warisan karakter abadi, dan ini bukan warisan biasa. Karakter abadi ini telah jatuh, tetapi tubuh mereka telah diawetkan. Tubuh mereka mengandung vitalitas yang luar biasa. Dalam proses pewarisan, mereka perlahan-lahan dipindahkan ke Xian Yanxing dan yang lainnya untuk membantu mereka memperbaiki tubuh mereka dan menyelesaikan transformasi mereka. Mereka memiliki dasar yang kuat. Apalagi ada kekuatan yang tersegel di kedalaman tubuh mereka. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi mereka luar biasa. Ini semua adalah hadiah dari karakter peri. Bahkan jika tidak ada kekurangan karakter peri di alam semesta yang kuat, bagaimana bisa ada warisan seperti itu jika karakter peri itu masih hidup? Tentu saja, sebagian besar warisan ini disegel. Bukan hanya kekuatan hidup yang mengerikan dari karakter abadi ini, tetapi juga tahu dan seni mereka, yang sebagian besar tersegel di tubuh dalam Xian Yanxing dan lainnya. Karena tahu dan keterampilan karakter abadi ini terlalu maju dan mendalam. Beberapa bahkan melibatkan seni keabadian, seluas jurang maut. Tidak mungkin mengendalikan kultivasi Xian Yanxing dan lainnya. Jika mereka dipaksa untuk mengindoktrinasi, mereka akan meledakkan jiwa mereka. Hanya dengan menunggu mereka meningkatkan prestasi mereka dan melepaskan segelnya, mereka dapat benar-benar mendapatkan semua warisan. Selama bertahun-tahun, Lu Ming juga telah membuat prestasi besar. Dalam pertempuran terus-menerus dengan Raja Metafisika, dia akhirnya melewati kemacetan dan mencapai akhir asal kultivasinya. Dan tubuh dan jiwanya perlahan meningkat, samar-samar mencapai batas baru. Tanyakan kepada penjaga makam tua untuk mengetahui bahwa itu harus menjadi batas waktu untuk merampok tubuh dan jiwa. Jika kamu menerobosnya lagi, itu akan setara dengan tubuh dan jiwa orang yang telah melewatinya untuk kedua kalinya. Tentu saja, lebih sulit untuk menerobos daripada mencapai langit. Karena, Lu Ming hanyalah alam asli sekarang, tidak ada perampokan abadi yang nyata untuk membantu menyempurnakan. Meskipun perampokan abadi berakibat fatal dan mimpi buruk bagi semua praktisi, setelah terbawa, manfaatnya akan sangat besar dan seluruh orang akan berubah. Tanpa penyempurnaan perampokan abadi, sangat sulit untuk mencapai satu kali merampok tubuh dan jiwa. Terlalu sulit untuk melakukannya dua kali. Tentu saja, panen terbesar adalah teknik sumbernya. Tinggi Lu Ming hanya 15 kaki, sekitar 5 meter, saat dia menggunakan Yuansu, yang dua kali lebih kecil dari sebelumnya. Dan efeknya adalah kekuatan Yuansu melonjak, setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Kekuatan bertarung Lu Ming telah melonjak lagi, dan kemampuannya dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama telah meningkat pesat. Tentu saja, ini asalnya sekarang, dan tidak dapat dibagi menurut kekuatan tempur yang pecah. Lu Ming tidak tahu apa kekuatan tempurnya saat ini. Secara keseluruhan, itu kuat. Tidak jelas seberapa kuat itu. Hanya setelah pertempuran yang sebenarnya kita bisa tahu. Hanya ada 100 tahun tersisa dari bencana aslinya. Kekuatan malapetaka asli telah menurun lagi. Keberadaan puncak malapetaka asli bisa bergerak bebas. Di antara 8 klan di area terlarang, satu persatu puncak asli keberadaan terbangun dan melangkah ke alam semesta. Di antara Tianren, kepala Tiamong utama juga keluar dari Gaia sendiri untuk menggali beberapa relik. Memusnahkan tentara surga, tidak, itu harus disebut aliansi Hong Huang di masa depan. Beberapa ahli top juga bangun. Misalnya, pada hari pertama, Jian, Raja Langit dan Bumi, Aoqian dan seterusnya semua bangun dari tidur lelapnya. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang kuat di alam semesta luar. Di luar alam semesta, sejumlah besar puncak keberadaan asli ke dalam alam semesta Hong Huang, membuat alam semesta Hong Huang semakin kacau. Namun, keberadaan level Duxianji tidak bisa bangun dan memasuki alam semesta. Keberadaan level ini harus menunggu akhir dari malapetaka asli sebelum berani bangun. Karena keberadaan level ini sendiri akan menghadapi malapetaka abadi. Jika kita memasuki alam semesta sekarang, itu tidak hanya akan ditekan oleh malapetaka asli, tetapi juga akan menyebabkan malapetaka abadi sebelumnya, yang mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Saat ini, sebuah berita mengejutkan keluar. Di alam semesta yang kuat itu, ada banyak kekuatan besar yang secara bersamaan mendorong keluar posisi jantung alam semesta di alam semesta Hong Huang. Sebelumnya, ada pertunjukan dorongan besar. Jantung alam semesta Hong Huang dipecah menjadi 5 bagian dan tersebar di seluruh alam semesta, tetapi tidak ada posisi spesifik yang disimpulkan. Alasan utamanya adalah malapetaka asli telah mengganggu nasib, sehingga semakin sulit untuk menyimpulkan kekuatan besar ini. Meskipun ada banyak orang yang mencarinya, mereka belum menemukannya. Sekarang, hanya ada 100 tahun lagi sebelum bencana yang asli.
kekuatan malapetaka asli sangat berkurang, dan gangguan pada mesin langit juga lebih ringan. Banyak kekuatan secara bersamaan dapat menyimpulkan koordinat jantung alam semesta, yang terletak di suatu tempat di barat. Ketika berita itu keluar, hampir semua orang gila. Apa jantung alam semesta? Inti alam semesta. Ini kesempatan melawan surga. Bahkan jantung alam semesta dari alam semesta yang kecil dan lemah adalah harta yang tak tertandingi, belum lagi alam semesta Hong Huang menduduki peringkat ke-11 di dunia pada puncaknya. Nilai jantung universal alam semesta tidak dapat diukur. Bahkan jika itu hanya seperlima dari bagian jantung alam semesta, itu sangat berharga. Jika seorang praktisi dapat mengintegrasikan sepotong hati alam semesta dengan dirinya sendiri, dia dapat membangun fondasi yang tak terkalahkan. Dia memiliki potensi yang tak terbatas, bakat yang tak tertandingi, dan bisa menjadi tak terkalahkan. Bencana abadi yang dibicarakan oleh para praktisi biasa sama sekali bukan masalah keberadaan yang mengintegrasikan jantung alam semesta. Itu dapat dengan mudah dihabiskan. Artinya, jika sepotong jantung alam semesta menyatu, hampir pasti akan menjadi abadi. Jika talentanya cukup tinggi, tidak terlalu sulit untuk melangkah ke level raja. Siapa yang tidak memiliki hati dan mata? Dalam keadaan normal, jantung alam semesta tidak tersedia sama sekali. Karena apakah itu di yin atau di yang, ada ketentuan yang jelas bahwa keberadaan yang kuat tidak boleh menyerang alam semesta yang lemah dan mencoba merebut hati alam semesta. Jika tidak, itu akan menjadi sasaran kritik publik dan dikejar oleh alam semesta yang paling kuat. Tentu saja, jika kamu menyerang alam semesta musuh, tidak ada yang akan menjaga kamu. Misalnya, jika orang kuat di dunia yang pergi untuk menyerang alam semesta di dunia yin dan merebut hati alam semesta di sisi lain, dunia yang tidak hanya akan menghukumnya, tetapi juga mendukungnya. Tentu saja, kamu harus memiliki kemampuan ini. Segera, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke koordinat jantung alam semesta, kekacauan dimulai, dan perang yang mengerikan akan pecah. Saat ini, di ranah Changqing Shen, ada beberapa desahan lama. Bagaimanapun juga, jantung alam semesta telah ditemukan. Ini adalah bencana besar bagi alam semesta kita. Pemulihan alam semesta Hong Huang disebabkan oleh jantung alam semesta. Begitu jantung alam semesta direbut, pemulihan alam semesta Hong Huang akan berhenti tiba-tiba. Tidak hanya itu, ia akan mundur dan menjadi lebih sunyi. 5136. Tapi kita tidak bisa berhenti. Nenek moyang kerajaan Changqing berdiskusi secara rahasia, dan suara mereka penuh ketidakberdayaan dan kesedihan. Alam semesta Hong Huang bukan lagi alam semesta Hong Huang di masa lalu. Perbedaan kekuatan terlalu besar untuk menghalangi alam semesta lain, atau mencegah kekuatan alam semesta lain datang dan bersaing memperebutkan harta alam semesta Hong Huang. Panggil kembali semua klan ke alam Dewa Changqing, lalu perkuat segel dan susunan pintu masuk dan keluar. Jika kamu harus, bahkan jika kamu menutup pintu masuk dan keluar lagi, kamu tidak akan ragu untuk. Suara perubahan kuno. Suara-suara lainnya diam. Jika kita menutup pintu masuk lagi, kita akan diisolasi dari dunia, meskipun mereka tidak dapat membukanya. Pada awalnya, jika Mulan tidak datang ke sini dengan permata khusus, membuka segelnya, dan tinggal di alam hijau tua, dia akan diisolasi dari dunia, dan tidak mungkin mendapatkan beberapa harta dari reruntuhan. Sebagai upaya terakhir, mereka tidak ingin sepenuhnya menutup pintu masuk dan keluar Changqing Senjing. Luming dan yang lainnya, yang tidak jelas tentang apa yang terjadi di luar, masih berkonsentrasi pada kultivasi. Namun, mereka menemukan bahwa kemajuan untuk terus memoles tubuh dan jiwa dengan bantuan kemauan di sini semakin lambat. Hingga saat ini, kemajuan kultivasi satu hari sangat sedikit. Mereka tampaknya telah mengembangkan perlawanan di sini. Tidak hanya yang lain, tetapi juga Luming. Tidak hanya tubuh fisik dan jiwa berkembang dengan lambat, tetapi bahkan jika mereka bertarung dengan para ahli metafisika, kecepatan pemahaman seni sumber semakin lambat. Bersenandung. Pada hari ini, batu dewa kuno yang agung, bersinar, getaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sosok raja dari semua misteri tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya, bergegas ke tengah alis Luming, menyerbu dari tengah alis Luming, dan langsung menghilang ke dalam batu dewa kuno yang besar. Batu dewa kuno yang agung bergetar lebih keras. Saat berikutnya, dengan satu klik, sebuah retakan muncul di permukaan batu dewa kuno yang besar itu. Tidak baik. Wajah Luming sangat berubah. Batu dewa kuno yang besar, apakah akan dihancurkan? Sayang sekali Luming telah mencapai prestasi seperti itu. Batu dewa kuno yang agung telah berkontribusi banyak. Apakah itu gaya pemecah surga, gaya pemecah gurun, atau teknik sumber, semuanya didasarkan pada batu dewa kuno. Bahkan sekarang, batu dewa dagu masih berguna bagi Luming.
Memahami pola pada batu dewa dagu sangat mencerahkannya, dan dia dapat terus meningkatkan seni sumbernya. Tidak secepat itu. Sejujurnya, Luming benar-benar tidak tahan. Klik, klik. Semakin banyak retakan di permukaan batu dagu Sen, yang lebih padat dari jaring laba-laba. Akhirnya, lapisan batu jatuh. Ya, hanya selapis batu. Di bawah batu, tidak ada retakan. Itu adalah batu dewa kuno yang baru. Luming terkejut. Di permukaan batu dewa dagu terdapat lapisan kulit batu. Apakah dia hanya melihat kulit batu sebelumnya? Di bawah kulit batu apakah batu dewa kuno yang asli? Ini seperti segel. Dulu disegel, tapi sekarang terlepas karena Raja Metafisika. Dalam sekejap, Luming membalikkan banyak ide. Segera, batu itu terkelupas dan berubah menjadi kilatan cahaya. Batu dewa kuno baru muncul di lautan pengetahuan Luming. Batu dewa kuno ini sangat mirip dengan yang sebelumnya. Ada banyak rune di permukaan, padat dan tak berujung. Namun, rune ini memberi orang perasaan bahwa mereka ratusan kali lebih dalam dari rune sebelumnya, seperti alam semesta yang luas, tak terduga. Luming penasaran. Dia menatapnya dengan hati-hati dan ingin memahaminya. Tiba-tiba, rune itu dipelintir dan dijalin untuk membentuk sosok. Sosok ini tidak bisa melihat bentuknya dengan jelas. Itu berdiri di atas batu dewa kuno yang agung. Kemudian dia mengayunkan tinjunya dan meledak. Ledakan. Pada saat ini, Luming merasa bahwa seluruh dunia terbalik dan hancur. Dia merasa kesemutan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan meledak. Jiwanya, yang hidup di setiap sel, merasakan kehancuran. Lepas, lepas. Luming mengaum dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kesadaran roh. Dia menjauh dari lautan kesadaran dan tidak memperhatikan batu dewa kuno yang agung. Akhirnya, Luming berhasil. Dia pensiun dari batu dewa kuno yang agung. Menyentuh. Kemudian, Luming duduk di tanah dengan mulut penuh darah dan terengah-engah. Tubuhnya, datang semburan kesemutan, rasa spiritualnya menyapu. Dia menemukan tubuhnya, ada retakan, seperti porselen retak pada umumnya. Itu terlalu berbahaya sekarang. Jantung Luming masih berdebar-debar. Jika dia bertindak nanti, tubuhnya akan hancur, tubuh dan jiwanya akan hancur, dan tidak ada yang tersisa. Luming, ada apa denganmu? Puan muda. Xian Yanxing, Qiu Yue dan yang lainnya bergegas, dengan cemas menatap Luming. Baru saja, mereka melihat tubuh Luming bergetar hebat, duduk di tanah dan meludahkan darah. Mereka hampir mati ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Benarkah batu misterius itu ada padamu? Penjaga makam tua muncul diam-diam di samping lagi. Matanya tidak keruh, tapi cerah. Dia menatap Luming seolah ingin melihat melalui Luming. Namun, di lautan pengetahuan Luming, tampaknya ada lapisan kabut di sekitar batu dewa kuno yang besar, yang menghalangi pengintaian penjaga makam tua itu. Beberapa harta karun teratas akan menyembunyikan diri dan mencegah orang lain melihatnya. Batu Xuanshen, apakah itu benar-benar nama itu? Luming sedikit terdiam. Kekuatan asal tabu terus mengalir di tubuhnya, dan lukanya pulih dengan cepat. Aku tidak bisa melihatnya. Ada banyak batu misterius padamu. Anak kecil, apa yang baru saja kamu lihat? Tanya penjaga kuburan. Tuan, ini seperti ini. Saat itu, Luming mengatakannya dengan serius. Batu dewa kuno yang agung harus disembunyikan. Baru saja, sesosok raja misteri bergegas ke alis Luming. Penjaga makam tua itu pasti pernah melihatnya. Bagaimana bisa disembunyikan oleh pengalaman penjaga makam tua? Lebih baik katakan saja dan minta nasihat penjaga makam tua itu. Benar saja, itu Zuxuan Sensi. Pantas saja dia bisa bereaksi dengan Raja Zuxuan. Menurutmu, Zuxuan Sensi dulu punya segel, jadi kamu bisa mengerti rahasianya. Tapi sekarang segelnya sudah lepas, anak kecil. Jangan gunakan Zuxuan Sensi untuk memahaminya. 9 dari 10, kamu harus mati. Penjaga makam tua memperingatkan dengan serius. Tuan, apa yang ada di batu Xuanshen? Mengapa begitu? Luming bertanya dengan serius. Sebuah kitab suci tertinggi. Dengan kultivasi kamu saat ini, kamu tidak dapat memahaminya sama sekali. Jangan katakan bahwa kamu dapat memahaminya. Bahkan jika kamu melihatnya, kamu akan didukung oleh kekuatan tertinggi. Oleh karena itu, kamu hanya dapat menonton dan memahaminya ketika kamu meningkatkan kultivasi kamu di masa depan. Kata penjaga kuburan tua itu. Luming benar-benar terdiam. Sekarang dia berada di periode akhir asalnya, dia tidak memenuhi syarat untuk membaca satu kitab suci pun dan akan mati. Dengan siapa dia akan berdebat? Tuan, prestasi apa yang perlu kamu tonton? Luming bertanya. 5137. Karena ada kesempatan, lebih baik tanyakan dengan jelas, agar tidak memaksakan diri saat tidak bisa menahannya.
Kamu harus melalui setidaknya 6 perampokan abadi dan mendekati budidaya abadi yang nyata sebelum kamu dapat menontonnya. Namun, jika kamu ingin benar-benar memahaminya, kamu setidaknya harus menjadi abadi. Kata penjaga kuburan tua itu. Lu Ming. Nah, Lu Ming benar-benar marah. Sebuah tulisan suci, sangat menuntut. 3 hari kemudian, Lu Ming pulih. Beberapa tahun kemudian, Lu Ming merasa kemajuan mereka di sini sangat lambat. Meski mereka masih berlatih lebih cepat daripada di luar, mereka khawatir dengan situasi alam semesta. Menghitung waktu, kurang dari 100 tahun sejak akhir dari bencana awal. Mereka berencana keluar untuk melihat situasi. Selain itu, Lu Ming berencana mengirim lebih dari selusin orang untuk berlatih. Seperti Lu Shen Huang, Ouyang Moli dan sebagainya. Biarkan orang lain juga dapat meningkatkan di sini. Jika mereka bisa mendapatkan warisan, itu akan lebih baik. Setelah berdiskusi dengan lelaki tua itu tidak menolak. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa seharusnya tidak ada terlalu banyak orang yang datang. Lebih baik lebih dari 10. Lu Ming dan yang lainnya secara alami setuju, dan kemudian meninggalkan tempat di mana para dewa dimakamkan dan pergi ke daerah di mana roh Changqing dipindahkan. Begitu mereka kembali, mereka bertemu dengan beberapa ahli di alam roh Changqing. Puncak asal. Mata Lu Ming bergerak. Salah satunya memberi Lu Ming perasaan kuat bahwa kultivasi Lu Ming saat ini tidak tersembunyi. Dia dapat melihat sekilas bahwa kultivasi pihak lain adalah puncak asal. Nampaknya keberadaan puncak aslinya sudah bisa berfungsi normal. Lu Ming. Seorang lelaki tua menyapa Lu Ming, yang sangat akrab dengannya. Lu Ming juga mengangguk, berjalan mendekat dan berkata, "Aku pernah melihatmu menjadi tua." Orang tua ini bernama Cheng Chuan. "Kamu Lu Ming. Seperti yang diharapkan, pahlawan masih muda." Puncak asli Master, berkata sambil tersenyum, melihat ke atas dan ke bawah Lu Ming, seolah ingin melihat melalui Lu Ming. Namun, napas Lu Ming tidak terekspos. Untuk sesaat, dia tidak bisa melihat kedalaman Lu Ming. Namun, ketika dia melirik orang lain, pupil matanya menyusut. Sungguh menakjubkan mereka telah menembus asal. Sungguh menakjubkan, mereka sangat berbakat. Pria itu berseru, dan yang lainnya terkejut. Tahukah kamu, malapetaka aslinya belum berlalu. Meski kekuatan menerobos dan ditekan oleh malapetaka asli tentu jauh lebih kecil, tidak semua orang bisa menerobos. Faktanya, bahkan sekarang, hanya beberapa Tianjiao yang sangat kuat yang dapat menembus kesuksesan. Selama periode ini, banyak arogansi alam semesta luar mulai menyerang sumbernya, tetapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Dari 10, setidaknya 5 atau 6 gagal. Dan orang-orang di samping Lu Ming ini semuanya berhasil. Mereka harus terkejut. Hanya kebetulan. Lu Ming berkata dengan rendah hati, lalu mengubah topik, ngomong-ngomong, bagaimana situasi alam semesta saat ini? Lu Ming, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Sekarang, semua alam semesta berjuang untuk pecahan hati alam semesta. Banyak perang sengit telah terjadi, dengan kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa leluhur telah mengeluarkan perintah agar kita tidak berpartisipasi. Dengan kekuatan kami tidak dapat berpartisipasi sama sekali. Kami tidak dapat bersaing dengan alam semesta itu. Jalan Cheng Chuan. Fragmen jantung alam semesta. Lu Ming terlihat bingung dan meminta nasihat dari Cheng Chuan. Jantung alam semesta adalah inti dari alam semesta, dan juga inti dari aturan dan ketertiban. Setelah terintegrasi, itu dapat menciptakan landasan yang sempurna untuk jalan. Cheng Chuan dan Lu Ming menjelaskannya lagi. Beberapa tahun yang lalu, ada kekuatan luar angkasa yang mendorong koordinat spesifik dari salah satu bagian dari jantung alam semesta. Tiba-tiba, ahli yang tak terhitung jumlahnya membunuh mereka. Untuk memperjuangkan bagian benua itu, perang sengit pecah. Setelah beberapa tahun bertarung, salah satu dari mereka akhirnya menyempurnakannya menjadi harta karun luar angkasa dan membawanya bersamanya. Jalan Cheng Chuan. Menyempurnakan menjadi harta luar angkasa. Lu Ming sangat ingin menangkap tempat-tempat yang tidak biasa. Pecahan jantung alam semesta, yang sangat mudah untuk benar-benar digabungkan, dan luasnya sangat besar, seperti benua. Jika kamu ingin mengumpulkannya, kamu hanya dapat mengontrolnya pada awalnya, dan kemudian menyempurnakannya menjadi sebuah ruang harta karun dengan susunan yang kuat, dan perlahan menyempurnakannya dengan kamu. Hanya ketika kamu memiliki cukup waktu, kamu dapat menggabungkannya, jelas Cheng Chuan. Belum lama ini, kekuatan besar dari alam semesta luar mendorong keluar bagian kedua dari jantung alam semesta. Di alam semesta timur, hari ini, banyak orang kuat telah bergegas ke alam semesta timur. Aku mendengar bahwa beberapa dari kamu di Hong Huang Aliansi telah bergegas ke alam semesta timur. Kami telah menasihati mereka, tetapi sayangnya mereka bersikeras untuk pergi, dan kami tidak dapat menghentikan mereka. Pada saat ini, kata lelaki tua lainnya.
Bagian kedua dari jantung alam semesta sebenarnya ada di alam semesta timur, dan seseorang dari aliansi Hong Huang telah lewat. Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Alam semesta timur telah dicari di seluruh area terlarang, dan tidak ada pecahan jantung alam semesta yang ditemukan. Di mana pecahan jantung alam semesta itu? Harta karun luar angkasa. Lu Ming memiliki lebih banyak pemikiran di benaknya. Dia memikirkan Hong Huang Jie. Itu pasti kebetulan. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia menanyakan lebih banyak informasi dari Cheng Chuan dan yang lainnya, lalu pergi ke tempat tinggal aliansi Hong Huang. Segera setelah aku kembali, aku bertemu banyak kenalan. Sebab, dalam aliansi banjir dan kelaparan, hampir semua sumber terbangun. Seperti Wang Yuanzun. Fei Huang pergi sendirian begitu dia mengangkat harga dirinya. Pada hari pertama, Jian, Aoqian, dan Raja Langit dan Bumi bergegas ke alam semesta timur. Tapi jangan khawatir, mereka tidak bertarung untuk mendapatkan bagian dari jantung alam semesta. Mereka hanya pergi untuk melihat masa lalu dan kembali ke stasiun tentara anti surga untuk melihat-lihat. Ada beberapa hal yang belum mereka bawa. Bawa saja. Raja Ke menghormati jalannya. Lu Ming dan yang lainnya sedikit lega. Mereka tahu bahwa mereka terlalu khawatir. Dari pertama, Jian dan yang lainnya tidak akan tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan orang-orang di alam semesta luar dengan kekuatan mereka. Bahkan Chang Qingshan pun tidak berani bersaing, apalagi mereka. Mereka melakukan sesuatu dengan cara yang tepat. Pada awalnya, meskipun Lu Ming memindahkan nyawa pembasmi dan beberapa harta penting, beberapa hal yang tidak mudah untuk dipindahkan dan tidak terlalu berharga tidak dipindahkan. Pada hari pertama, Jian dan yang lainnya seharusnya pergi untuk ini. Pecahan jantung alam semesta, aku akan melihatnya juga. Lu Ming berpikir. Dia tidak mengingini hati alam semesta. Dia ingin membuktikan sesuatu. Karena dia selalu bertanya-tanya apakah Hong Huangji ada hubungannya dengan jantung alam semesta. Pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa pada hari pertama ketika Jian dan yang lainnya pergi, Chang Qingshan meminjam sebuah kapal perang. Kapal perang semacam ini sangat canggih, dan kecepatannya luar biasa. Perlu penanaman puncak asli untuk menggerakkannya. Tidak butuh waktu lama untuk melintasi zona kosong antara timur dan barat. Faktanya, yang kuat di alam semesta luar semuanya mendesak harta yang serupa. Diperkirakan banyak orang telah tiba di alam semesta timur. Butuh waktu lama bagi seseorang dengan pencapaian yang tidak memadai untuk melintasi zona nihilistik, tetapi tidak butuh waktu lama bagi keberadaan puncak asli untuk mengaktifkan harta karun teratas. Harta karun semacam ini tidak dapat diambil oleh klan Tianren dan tentara pembasmi aliansi Hong Huang, tetapi dapat diambil dari alam semesta besar, area terlarang dan alam dewa hijau. 5138. Setelah mengobrol sebentar dengan Wang Yuanzun dan yang lainnya, Lu Ming dan yang lainnya mulai mengatur orang-orang untuk memasuki tanah pemakaman abadi. Dengan lebih dari 10 orang, Lu Ming berencana untuk memilih mereka semua di aliansi Hong Huang, dan tidak berencana memberitahu orang-orang di Chang Qingshan. Tempat di mana yang abadi dimakamkan bukanlah tempat yang kecil. Terlebih lagi, penjaga makam tua telah menghabiskan banyak upaya untuk menipu rahasia surga, dan tidak boleh mengungkapkannya. Lu Ming tidak tahu banyak tentang orang-orang di alam roh Changqing. Jika dia memberitahu orang-orang di alam roh Changqing tentang tempat pemakaman, mudah untuk mengeluarkannya. Lagi pula, dia tidak mengenal orang-orang di alam dewa Changqing. Mereka semua memiliki kerabat dan teman. Adalah normal bagi orang-orang di alam dewa Changqing untuk mengungkapkan masalah ini kepada kerabat dan teman mereka dan kemudian mengungkapkannya ke dunia luar. Setelah bocor, itu pasti akan menyebabkan penguasa alam semesta luar bergegas ke tempat di mana yang abadi dimakamkan. Lu Ming tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia lebih suka memberikan kuota ke Liga Hong Huang, meskipun beberapa orang tidak begitu berbakat, tetapi setidaknya tahu akarnya. Segera, 12 orang mengambilnya. Kali ini, Lu Shen Huang dan Ouyang Moli semuanya terdaftar, dan Darawang diberikan kepada Haizong, yang diajar oleh Ouyang Moli. Dua murid terdaftar Lu Ming adalah Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou, Tang Jian, Si dan Bu Changfeng. Mulan dan Huang Ling membawa mereka ke tempat pemakaman. Saat ini, Lu Ming juga melamar Xian Yanxing dan yang lainnya bahwa dia akan pergi ke alam semesta timur. Kami bersamamu. Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue dan yang lainnya semua berbicara serempak. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tetapi dengan kekuatan bertarungku saat ini, aku tidak bisa abadi. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Bahkan jika aku kalah, aku bisa mundur dengan tenang.
Pada akhirnya, Xian Yanxing dan yang lainnya tidak bersikeras untuk pergi bersama Luming. Mereka tahu dalam hati bahwa kekuatan tempur Luming sudah cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi jika mereka pergi bersama mereka akan mempengaruhi Luming dan menjadi perhatian Luming. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Konsolidasi saja prestasimu di sini. Lu Mingdao. Segera setelah itu, Luming berangkat ke timur. Dia tahu bahwa jalan transmisi kuno, tentu saja, tidak perlu pergi dari zona nihilistik, tetapi langsung menuju ke jalan transmisi kuno. Dengan bantuan jalan transmisi kuno, dia segera kembali ke alam semesta timur. Begitu dia kembali ke alam semesta timur, Luming bergegas ke garnisun pembasmi yang asli. Tapi setelah terbang keluar, Luming berhenti. Karena, dia merasakan gelang di pergelangan tangannya, dengan sedikit getaran, nafas yang kuat, keluar. Bola akhirnya merespons. Mata Luming cerah. Gelang ini, tentu saja, adalah sebuah bola. Qiu telah tidur selama ratusan tahun sejak dia menelan pedang patah Renwang dan kemudian memuntahkannya. Luming telah khawatir sebelumnya, takut bola akan menelan pedang patah Renwang dengan enggan, dan terluka oleh pedang patah Renwang sampai ke sumbernya. Apa masalah besarnya? Sekarang bola akhirnya bergerak, dan nafasnya luar biasa. Sua. Bola terbang keluar dari pergelangan tangan Luming dan berubah menjadi bola bundar. Itu memancarkan sinar terang, seperti jantung yang berdetak kencang. Selain itu, nafas bola terus meningkat. Awalnya, penanaman bola adalah puncak dewa, tetapi sekarang telah mencapai batas dan berdampak pada asalnya. Saat ini, ada beberapa orang di bekas pasukan Tianmi. Orang-orang ini berasal dari surga dan klan manusia. Di tengah kamp tentara berdiri patung besar seorang pemuda, tampan dan lurus, dengan pedang panjang di punggungnya. Ini adalah patung Tang Feng, leluhur pedang terlarang. Tentara pemusnahan didirikan oleh Tang Feng, leluhur pedang terlarang, dan Fei Wang, iblis tak terbatas. Tang Feng adalah inti jiwa dari pasukan pemusnahan. Di bawah patung terdapat banyak terans. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh besar dari surga dan klan manusia. Jika Luming mengenali mereka lagi, 4 dari mereka akan menjadi penguasa dari 4 istana surgawi. Selain 4 penguasa istana surga, beberapa orang lainnya juga merupakan tokoh besar ras surgawi dan manusia, hampir semuanya adalah keberadaan alam asli. Bum bum. Dari waktu ke waktu, terdengar suara gemuruh dan kilatan bayangan orang-orang dari seluruh tempat tentara ditempatkan. Orang-orang surga dan manusialah yang melakukan banyak kerusakan. Ketika cahaya ilahi menyala, beberapa tempat penting dihancurkan. Para pengkhianat ini sangat cepat. Mereka semua dipindahkan. Kalau tidak, mereka harus dihancurkan kali ini. Sayang sekali kami tidak tahu kemana mereka pergi. Mereka semua sudah pindah. Kami belum menemukan begitu banyak orang yang pindah. Beberapa penguasa surga dan klan manusia sedang berdiskusi. Di wajah mereka mengungkapkan kesempatan membunuh yang dingin. Kami telah menghancurkan di sini selama lebih dari setengah bulan. Sebagian besar pemberontak itu akan datang setelah mereka mengetahuinya. Orang lain berbisik. Menurutku, langsung hancurkan patung itu dan paksa mereka untuk muncul. Jika mereka dalam kegelapan, mereka tidak akan membantu. Tianren adalah seorang pemuda dengan asal yang kuat. Pria ini adalah musuh besar dari pedang sihir ketiga dan senjata sihir Yelf. Mereka dulu berkelahi. Dia yang bisa disebut sebagai musuh ketiga dari pedang sihir memiliki bakat yang tinggi. Dia juga memiliki status tinggi di antara Tianren. Ia dikenal sebagai calon penerus penguasa istana surgawi. Oleh karena itu, meskipun kultivasinya hanya di tengah-tengah asal, dia tidak terlalu kagum dengan kehadiran beberapa dewa. Pistol ajaib itu benar, itu langsung menghancurkan patung Tang Feng. Salah satu dewa, Crab Myrtle, berbicara. Aku akan melakukannya. Pistol Yelf terbuka, lalu melangkah keluar, dan napas yang kuat keluar. Pada saat yang sama, pistol emas panjang muncul di tangannya. Bersenandung. Pistol panjang bergetar dan berubah menjadi tombak emas. Itu sangat tajam dan menusuk kepala patung untuk menghancurkannya. Kapan? Patung itu bergetar, dan tiba-tiba sebuah pedang meledak. Pedang ini sangat tajam. Begitu muncul, ia menerobos kehampaan alam semesta dan menghancurkan tombak emas. Itu memotong ke tombak Yeling. Tidak. Wajah Yelf berubah liar, dia menemukan bahwa dia terkunci. Untuk sesaat, dia tidak bisa menghindarinya. Pada saat kritis, sesosok muncul di samping senjata Yelf, menariknya kembali dengan cepat, lalu membuat segel besar. Ini adalah bidikan Dewa Murad Kain Sutera, memainkan Zijin Tianyin. Ledakan. Zijin Tianyin bertabrakan dengan pedang Qi, dan raungan yang mengejutkan meletus.
Kemudian Zijin Tianyin tiba-tiba mundur, tetapi pedang Qi tetap diblokir. Wajah Crab Myrtle God sedikit putih, hanya merasakan Qi dan darah melonjak, hampir muntah darah. Aku tidak menyangka itu hanya sebuah patung, yang mengandung makna pedang yang begitu kuat. Tang Feng layak untuk Tang Feng. Crab Myrtle, jalan utama surga, kekuatan sumber operasi, segera kembali normal. Wajah Yelf bahkan lebih pucat, dan dia ketakutan. Baru saja, tanpa bantuan Dewa Ziwei, dia akan terbunuh oleh pedang itu. Bahkan Dewa Murad Kain Sutra dipukul mundur, pedang itu cukup kuat untuk membunuhnya dengan mudah. 5139. Meskipun Tang Feng kuat, nenek moyang kita tidak cukup lemah untuk melawan atau bahkan menekannya. Dewa lainnya, Senji, berbicara. Ya, dan para pengkhianat ini, selain Tang Feng dan Fei Huang, tidak ada tingkat keabadian lain, yang pasti akan punah. Hong Meng, Tuhan mengikuti. Ayo bergandengan tangan dan hancurkan patung itu. Mimpi surga adalah jalan utama. Patung Tang Feng telah berdiri di garnisun tentara pemusnahan selama beberapa dekade. Itu adalah inti jiwa dari pasukan pemusnahan. Penghancuran patung Tang Feng juga merupakan pukulan besar bagi pasukan pemusnahan. Boom boom. Keempat dewa bergandengan tangan untuk menyerang. 4 lampu mengerikan pergi ke patung Tang Feng. Patung itu bersinar, dan ada pedang yang mengguncang dunia meledak melawan 4 dewa besar. Ternyata itu pedang yang ditinggalkan puluhan bintang tahun lalu. Hampir habis. Aku juga ingin menghentikanku dan membunuh mereka untukku. Crab Myrtle God minuman dingin, kontrol penuh Zijin Tianyin, ingin memakai pedang Qi ini. Begitu juga dengan 3 dewa lainnya. Jika Tang Feng benar-benar ada di sini, seberapa jauh mereka akan pergi? Tapi itu hanya pedang yang ditinggalkan oleh puluhan bintang. Apa yang disuntikkan ke dalam patung saat pertama kali dilemparkan, setelah sekian lama, hampir hilang. Apa yang ditakuti oleh keempat dewa mereka? Benar saja, setelah setengah jam, pedang itu akan hampir aus. Puff, makna pedang itu akhirnya musnah. Boom boom. 4 serangan, jatuh di atas patung itu terguncang, ada retakan di atasnya. Saat keempat dewa ingin menyerang lagi, cahaya pedang jatuh dari langit. Cahaya pedang yang luas, seperti galaksi yang menggantung, memecah kegelapan, memotong menjadi kain sutra Myrtle. Kekuatan cahaya pedang ini sangat mengerikan bahkan kain sutra Murad tidak berani ceroboh. Rasanya seperti krisis besar. Bersenandung. Crab Myrtle God mengendalikan penuh Zijin Tianyin, mengalahkan, dan ledakan cahaya pedang bersama. Boom, lampu pedang diblokir, tapi Zijin Tianyin juga dibom kembali. Di atas langit, seorang wanita muncul. Seorang wanita cantik, mengenakan jubah pendekar pedang seputih salju, benar-benar menggambarkan postur anggunnya. Dia memegang pedang dengan satu tangan dan rambut panjangnya disisir menjadi ekor kuda. Hari pertama pedang. Murid Crab Myrtle God sedikit menyusut, berkedip dingin membunuh. Pengkhianatan ini, pengkhianat terbesar dalam sejarah klan Tianren, membuat klan Tianren sangat membenci. Alasan utamanya adalah bakat pedang terlalu tinggi pada hari pertama. Tak seorang pun di surga dan klan manusia mengira bahwa pria rendah hati dengan darah campuran surga dan klan manusia ini memiliki bakat yang begitu tinggi. Di usia muda, kultivasinya mencapai puncak asal. Bakat semacam ini pasti jauh di atas dewa mereka. Mereka mengejar kesombongan para dewa. Pada hari pertama, semakin berbakat pedang itu, semakin mereka membencinya. Mengaum. Dengan suara nyanyian naga, cakar naga besar turun dan menghadap Tuhan. Aoqian. Tuhan meraung dan menghentikan serangan Aoqian. Pada saat yang sama, ada 2 serangan mengerikan pada Dewa Mimpi dan Dewa Hong Meng, yang membuat kedua dewa itu berkonsentrasi untuk menangani mereka dan tidak punya waktu untuk menyerang patung itu. Di langit, sejak hari pertama setelah pedang, ada 3 sosok. Seorang pria parubaya kekar, 2 pria tua, satu mengenakan jubah abu-abu, satu lagi mengenakan jubah hitam. Pria parubaya itu adalah Aoqian Naga Hitam. 2 tetua, satu adalah Raja Langit dan Bumi, dan yang lainnya adalah pemimpin Sekte Tianyin. Semuanya adalah pakar top di Liga Honghuang. Bagus, kalian berempat ada di sini. Crab Myrtle mata dewa menyapu pedang hari pertama 4 orang, mata embun dingin membunuh. Dan kita. Dengan raungan keras, beberapa sosok datang dari kejauhan. Itu adalah pedang sihir ketiga yang baru saja aku minum banyak. Selain pedang sihir ketiga, ada pedang sihir kedua dan Tang Xiao. Selain itu, pada hari pertama, Jian dan yang lainnya, aliansi Honghuang, total 7 orang, semuanya tiba. Baiklah, hari ini, aku akan mengantarmu. Yelf minum dengan semangat. Terserah kamu.
Pedang iblis ketiga meremehkan minuman dingin dan datang ke pedang hari pertama dan lainnya. Sua-sua. Di sekitar, ada sesosok yang bergegas menuju sisi ini, mengelilingi pedang hari pertama dan lainnya. Mereka semua adalah penguasa asli surga dan klan manusia. Nah, dengan orang-orang lokal ini, apakah kamu ingin tinggal bersama kami? Jalan besar pedang sihir ketiga, tatapan jijik. Tunggu sebentar, mari kita hentikan mereka. Kalian bertiga, ambil kesempatan untuk memindahkan patung Tuan. Tuan tidak boleh dipermalukan oleh mereka. Pedang hari pertama berbisik ke pedang hari kedua, pedang sihir ketiga dan Tang Xiao. Mereka tidak datang lebih awal, tetapi segera setelah mereka tiba di sini, mereka melihat dari kejauhan bahwa 4 dewa besar ingin mengalahkan patung Tang Feng. Hal-hal lain bisa ditoleransi. Yang ini tidak pernah bisa ditoleransi. Pedang hari pertama, pedang sihir kedua dan pedang sihir ketiga semuanya adalah murid Tang Feng. Mereka menganggap Tang Feng sebagai dewa. Dan Tang Xiao, putra tertua Tang Feng, bagaimana mereka bisa mentolerir penghancuran patung Tang Feng oleh Terans, jadi mereka bahkan tidak memikirkannya, jadi mereka langsung mengambil tindakan. Lakukan. Pada hari pertama, pedang mengeluarkan minuman dingin dan langsung menembak. Cahaya pedang melonjak, seolah-olah telah menghancurkan alam semesta dan memimpin dalam membunuh Ziwei. Pada saat yang sama, Aoqian dan yang lainnya, juga pada saat yang sama. Bersenandung. 4 dewa besar bersenandung dengan dingin dan naik tanpa rasa takut. 8 pria kuat bertarung di ketinggian. Ada kekacauan di sekitar mereka. Sulit bagi orang lain untuk mendekati mereka. Pada hari pertama, pedang dan yang lainnya mulai bertarung. Pada hari kedua, pedang sihir ketiga dan Tang Xiao juga menembak dan bergegas ke patung Tang Feng. Lakukan, bunuh mereka. Yelf melakukan tembakan besar dan membunuh pedang ketiga terlebih dahulu. Kapan? Mereka benar. Beratnya setengah. Dan penguasa Teran lainnya, semuanya, membunuh mereka bertiga. Di sini, setidaknya ada puluhan Master Tianren, banyak di antaranya berasal dari periode akhir. Lusinan orang menyerang bersama, dan mereka sangat kuat. Bahkan orang kuat di atas sumber tidak berani menyerang. Kultivasi ketiga pria Tangjian tentu tak terbendung. Ketika Terans mengira bahwa jurus ini dapat membunuh 3 orang, keesokan harinya pedang di balik pedang akan bernyanyi dan terbang keluar secara otomatis. Ketika pedang panjang terbang keluar, itu beresonansi dengan patung Jianzu. Roh pedang terbang keluar dari patung Jianzu dan bergegas menuju pedang panjang. Bersenandung. Pedang panjang bergetar dengan keras, dan suara pedang terdengar menembus kehampaan alam semesta. Kemudian itu memotong pedang Qi yang mencengangkan ke langit dan menghancurkan semua serangan di sekitarnya. Tidak hanya itu, setidaknya ada 5 atau 6 asal yang lebih lemah di Tianren, yang dipotong menjadi 2 oleh pedang, langsung mematahkan akar asal, dan memusnahkan dengan jiwa. 5 master dari dunia asli mati dalam sekejap. Ini pedang Jianzu. Dibenci, pedang Jianzu beresonansi dengan patung itu, dan masih ada sarang sisa dalam patung arsitektural yang mengalir ke pedang Jianzu, yang membuat kekuatan pedang melambung tinggi. Banyak yang berseru ngeri. Hahaha, kamu tahu tuanku sangat baik. Pedang ketiga tertawa. 5140. Kong. Suara pedang terdengar seperti berasal dari zaman kuno. Cahaya pedang yang menyilaukan menerangi alam semesta yang gelap, seolah-olah menembus alam semesta, dan membunuh lagi menuju asal mula Tianren. Nihility diperlihatkan tanda pedang kecil, yang terlihat kecil, tapi tak terkalahkan, yang membuat wajah para ahli ras Tianren menjadi gila. Pedang Jianzu awalnya diserahkan ke pedang dewa kedua oleh Jianzu sejak lama. Kekuatannya tidak begitu kuat. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, pedang dewa kedua pernah memegang pedang Jianzu dan mengalahkan para ahli Tianren. Tapi kali ini, pedang Jianzu beresonansi dengan patung Jianzu, dan mendapatkan bonus pedang Qi di patung Jianzu, yang sangat meningkatkan kekuatan. Bahkan master selanjutnya tidak bisa menghentikannya. Namun, Tianren juga punya pembunuh besar. Beberapa master di periode akhir asal menawarkan pembunuh besar mereka sendiri, yang semuanya adalah harta surga dan keluarga manusia, seperti tombak hukuman surga. Kekuatan senjata ini luar biasa. Konon kekuatan surga klan Tianren bisa dipelajari dari senjata-senjata tersebut. Kapan? Cahaya pedang yang dipotong oleh pedang Jianzu diblokir. Namun, beberapa prajurit kuno Tianren juga ditembak. Prajurit kuno Tianren ini adalah prajurit kuasi abadi. Tianren ini sama sekali tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Setelah memukul mundur beberapa tentara kuno dari klan Tianren, pedang Jianzu sekali lagi memotong cahaya pedang yang mengerikan, dan beberapa ahli dari klan Tianren terbunuh, dan bahkan salah satu ahli asal kemudian rusak parah. Kamu berani? Dewa, salah satu dari 4 dewa besar, mengaum.
Dia memegang lempengan batu roh dan memanggil beberapa roh leluhur Tianren. Dia sangat mengerikan dan terus membunuh Aoqian. Pada saat yang sama, ada roh, ke pedang kedua untuk membunuh. Yingling, nenek moyang Tianren, mengulurkan tangan dan meraih pedang. Lawanmu adalah aku. Jika kamu bertarung denganku, kamu berani terganggu dan mencari kematian. Aoqian meraung. Dia sudah berubah menjadi prototipe. Tubuh naga itu terbentang sejauh puluhan ribu mil. Meskipun hanya memiliki 5 cakar, itu menakutkan dan kuat. Itu lebih kuat dari naga bercakar 9 yang asli. Cakar naga diinjak-injak berulang kali, memaksa mundur beberapa pahlawan, dan kedua tanduk naganya berubah menjadi 2 pedang surgawi, memotong kunci Tuhan. Dewa Senji mencoba yang terbaik, tetapi tidak menghentikannya. Dia terkena salah satu tanduk naga. Yuangen hampir hancur. Dia menghindari kunci Yuangen, tetapi separuh tubuhnya terbelah. Tianren adalah makhluk dari alam semesta luar. Di alam semesta Hong Huang, mereka akan ditekan. Setelah asal, ini bahkan lebih jelas. Perang Dunia Pertama di level yang sama seringkali ditekan oleh makhluk-makhluk alam semesta Hong Huang. Bahkan keberadaan 4 dewa besar pun sama. Di pertarungan pertama di level yang sama, mereka sangat enggan. Terlebih lagi, dia terganggu dan secara alami ditekan oleh Aoqian. Aoqian bukan hanya puncak asal. Di masa kejayaannya, dia telah melewati malapetaka abadi, tetapi keberadaannya melintasi malapetaka abadi. Hanya saja pada tahun-tahun itu sangat terpukul dan hampir jatuh sepenuhnya. Sekarang baru pulih ke puncak aslinya. Oleh karena itu, kekuatan bertarungnya lebih kuat dari puncak asal umum. Di bawah gangguan Tuhan, dia secara alami menderita kerugian besar. Membunuh. Aoqian banyak minum dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Tuhan. Tapi saat ini, cahaya pedang yang mengerikan datang dari belakang Aoqian. Kecepatannya sangat luar biasa, dan kekuatannya mengerikan. Bahkan wajah Aoqian sangat berubah, yang sulit untuk diabaikan. Sua. Naga mengayunkan ekornya. Ekor Aoqian berayun seperti cambuk. Itu mengenai cahaya pedang. Meski menghalangi cahaya pedang, ekor naga juga dipatahkan oleh cahaya pedang, mengakibatkan luka pedang yang panjang. Di belakang, seorang lelaki tua muncul. Jelas itu Tianren, tapi sudah sangat tua. Rambutnya putih dan giginya hampir habis. Tampaknya mereka mirip dengan lebih dari selusin lelaki tua dari peringkat terkuat Raja Surgawi yang muncul di awal klan Tianren, atau bahkan lebih buruk lagi, dengan bau busuk pada mereka. Namun, kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat dari kaisar terkuat. Aku tidak tahu berapa kali. Asal dan puncak. Ini adalah puncak asal. Saat ini, tidak hanya bagian belakang Aoqian, seorang lelaki tua muncul. Bahkan pada hari pertama, seorang lelaki tua muncul di belakang pedang, Raja Langit dan Bumi, dan pemimpin sekte Tianyin. Selain itu, seorang lelaki tua muncul di atas dan di bawah. Tiba-tiba, ada 6 orang tua surga dan manusia. Hanya nafas, kehampaan bergetar dan retakan muncul. Pada hari pertama pedang, Aoqian dan yang lainnya menjadi gila. Karena ke-6 orang tua ini adalah keberadaan puncak asal. Apakah orang-orang tua yang tidur di istana surgawi kelima akhirnya keluar? Ekspresi wajah Ao yang dangkal adalah mulut yang suram. Orang biasa tidak tahu rahasia istana hari kelima. Bagaimana orang-orang di level Aoqian bisa mengetahuinya? Di istana hari kelima, sebagian besar orang yang tidur adalah beberapa monster tua Tianren. Monster tua ini semuanya adalah makhluk luar angkasa nyata yang selamat dari era terakhir. Tentu saja, kaisar terkuat dari 10 tahun pertama atau lebih keluar dari menara kelima, tetapi dia tidak bertahan di era terakhir. Monster tua yang bisa hidup dari era terakhir hingga saat ini setidaknya keberadaan asalnya. Mereka bukan makhluk di area terlarang. Mereka dapat menyegel keberadaan di bawah asal bersama dan hidup lama tanpa sarana seperti yang ada di daerah terlarang. Namun, karena monster tua ini semuanya adalah makhluk alam semesta luar, mereka juga sangat tertindas oleh alam semesta. Mereka lebih besar dari keturunan Tianren. Keturunan Tianren semuanya lahir dari alam semesta Hong Huang. Mereka kurang lebih terinfeksi atmosfer alam semesta Hong Huang. Mereka memiliki jejak alam semesta Hong Huang dan tidak terlalu tertindas. Jadi, monster-monster tua ini biasanya tidur, jarang keluar. Hanya ketika ada acara nyata, kita bisa keluar. Misalnya penghancuran dewa-dewa asli, penghancuran surga jiwa dan sebagainya. Saat Aoqian terluka, dia hampir mati. Itu juga karena monster tua di istana hari kelima. Kalau tidak, dengan beberapa dewa besar, kita tidak bisa berurusan dengan Aoqian di masa jayanya. Sekarang, dunia akan datang, alam semesta dalam kekacauan, dan monster tua di istana hari kelima ini tidak bisa duduk diam. Bencana asli menjadi lebih lemah, dan mereka harus keluar satu demi satu. Kami telah ditipu, ini permainan.
Pada hari pertama, Jian membuka mulutnya dan wajahnya murung. Jelas bahwa ini adalah situasi yang diatur oleh orang-orang Tianren. Mereka sengaja melakukan sabotase di sini untuk menarik mereka. 6 monster tua surga dan manusia bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk bertarung. Ini untuk menghancurkan mereka semua. 6 orang tua, berdiri di 6 arah, mendesak ke arah mereka. Berkumpul bersama, keluar. Pada hari pertama pedang, Aoqian dan yang lainnya berkomunikasi satu sama lain. Kemudian, 4 master teratas, dengan seluruh kekuatan mereka, memukul mundur ke-4 dewa, bergabung dengan pedang sihir ketiga, pedang sihir kedua dan pedang tang, dan menyerbu ke arah yang sama. Namun, orang-orang Tianren telah menebak tujuan mereka, dan mereka langsung memulainya tanpa omong kosong. 5141. Ledakan. 6 lelaki tua, ditambah 4 dewa, bersama dengan total 10 puncak asli keberadaan tangan, kekuatannya terlalu luar biasa, seolah melenyapkan segalanya. 10 serangan teroris, menuju pedang hari pertama dan lainnya, untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Sebelum penyerangan, tekanan mengerikan menimpa mereka. Di antara mereka, kultivasi pedang sihir ketiga adalah yang terlemah, dan tubuhnya sepertinya hancur. Kong! Pedang Jianzu menggelegar untuk waktu yang lama. Dia mengambil inisiatif untuk terbang keluar dan memotong 2 serangan. Tapi pedang Jianzu terus bergetar dan terbang kembali ke tangan kedua Senjian, cahayanya redup. Saber ini hanyalah saber asli dari nenek moyang pedang. Sudah bertahun-tahun dan tidak cukup kuat. Cukup bagus untuk memblokir 2 serangan. Pada hari pertama, pedang, Aoqian, Raja Langit dan Bumi dan pemimpin Sekte Tianyin mencoba yang terbaik untuk memblokir 8 serangan yang tersisa. Namun, mereka bertarung 4 lawan 8. Mereka terlalu enggan untuk bertarung sama sekali. Keempatnya terluka, mereka memuntahkan darah dan sangat menderita. Membunuh. Crab Myrtle, Tuhan dan yang lainnya meminumnya. Mereka harus bekerja keras untuk membunuh Jian dan yang lainnya di hari pertama. 10 ahli teratas dari klan Tianren bersinar di seluruh tubuh, dan kekuatan asli mereka berubah menjadi ekstrim, dan mereka paling banyak menyerang. Ingin membunuh kami, mimpi, bunuh dunia, hukuman guntur. Aoqian meraung dan benar-benar mencoba yang terbaik. Tubuh besar naga mulai menyusut. Di tubuh naga, banyak cahaya yang meledak. Aoqian, kamu. Di hari pertama, Jian dan yang lainnya khawatir. Cedera serius Aoqian belum sembuh. Sekarang sangat mahal untuk menggunakan cara melewati level abadi. Jika salah satu ceroboh, itu akan berubah menjadi abu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kamu akan menemukan kesempatan untuk menerobos. Aoqian berbicara kepada semua orang dengan jiwanya. Pada saat yang sama, mulut Aoqian terbuka, dan dia memuntahkan petir hitam. Petir ini berubah menjadi naga hitam, berenang melalui kehampaan, dan memblokir serangan dari 10 penguasa surga dan klan manusia. Paksakan kekuatan untuk melewati level abadi. Kamu mencari kematian. Karena lelaki tua Tianren itu dingin. Bahkan jika dia dipaksa untuk bergerak, kekuatannya sangat biasa dan tidak bisa bertahan lama. Jika dia terus menyerang, mereka akan mati hari ini. Kata Ziwei. Mata orang-orang ini sangat tajam, melihat detail Ao yang dangkal. 10 besar terus berlanjut. Raungan dangkal Ao, mulutnya terus menyemburkan petir hitam, akan memblokir serangan ini. Namun, napasnya berfluktuasi, jelas sangat tidak stabil. Tubuh naga itu sedikit bergetar, bahkan ada retakan di atasnya. Terkejut. Mengambil kesempatan ini, pada hari pertama, Jian dan yang lainnya bergandengan tangan untuk meluncurkan dampak ke satu arah. Namun, 10 pakar teratas terlalu kuat untuk mempertahankan semua sisi. Tidak mudah bagi mereka untuk keluar dari pengepungan. Akhirnya, pada hari pertama, pedang keluar semua, menggunakan cara menekan bagian bawah kotak, melepaskan kekuatan tempur yang paling kuat, dan akhirnya keluar dari pengepungan. Tapi mereka juga membayar mahal. Aoqian diserang, batuk darah, dan hampir jatuh. Meskipun dia berhasil bertahan, dia sangat lemah dan tidak bisa bertarung lagi. Pada hari pertama, dia terkena beberapa serangan berturut-turut, tubuhnya benar-benar meledak sekali, dan dia nyaris tidak bersatu kembali, tetapi napasnya sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa bertarung lagi. Tapi dengan harga setinggi itu, mereka akhirnya berhasil menembusnya. Raja Dharma Langit dan Bumi dan pemimpin Sekte Tianyin, dengan Tianjian pertama, Aoqian, pedang sihir ketiga, pedang sihir kedua dan pedang tang, bergegas pergi ke satu arah. Kecepatan penuh. Jangan biarkan mereka kabur. Beberapa penguasa surga mengaum, mereka akan mengejar. Namun,
Orang tua di atas 6 asal lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka bersorak, mereka akan memberikannya kepada kami. Kamu akan terus tinggal di sini. Ada tugas yang lebih penting. Saat suara itu keluar, 6 lelaki tua sudah mengejar Jian dan yang lainnya di hari pertama. Mereka terbang jauh dan menghilang dari pandangan semua orang. Keempat dewa, serta penguasa Terans lainnya, berhenti dan tidak mengejar. Di area ini, terus atur area terlarang, dan tunggu Luming datang. Crab Myrtle yang diperintahkan Tuhan. Tugas yang lebih penting adalah membunuh Luming atau Gu Changfeng. Tubuh tabu adalah masalah serius mereka, terutama Luming. Oleh karena itu, keempat dewa besar tidak mengejar. Mereka meletakkan semua jenis backhand di sini, menunggu Luming. Luming terkenal di alam semesta barat. Dia membunuh ahli dari 8 klan di area terlarang dan mengendalikan prajurit abadi yang rusak. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Sejujurnya, mereka sangat takut pada Luming dan mencoba segala cara untuk menyingkirkannya. Oleh karena itu, mereka diam-diam berlindung di alam semesta luar yang kuat dan meminjam medan terlarang. Tujuan utama pengaturan ini adalah untuk membunuh Luming. Namun, Luming tidak datang. Pertama datang pedang hari pertama dan lainnya. Namun, di hari pertama, Jian dan yang lainnya juga menjadi salah satu tujuan mereka. Sekarang Luming tidak muncul, bukan berarti dia tidak akan muncul di masa depan, jadi mereka harus terus menyergap di sini. Bentuk tubuh berkedip, Master Teran Langit tersebar, dalam tata letak yang gelap. Keempat dewa besar melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Kemudian tubuh mereka melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Mereka tidak pergi, melainkan bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kemunculan Luming. Di sisi lain alam semesta di timur, terobosan bola akhirnya mencapai tahap kritis. Ledakan. Nafas teror naik dari langit, mengguncang kehampaan. Nafas ini akhirnya menembus titik kritis dan melangkah ke level lain. Asal. Bola, dalam satu gerakan jatuh ke alam aslinya. Saat bola masuk ke wilayah aslinya, itu seperti pintu air, yang tak terkendali. Nafas tubuhnya semakin menakjubkan, dan energi yang mengalir di tubuhnya semakin mengerikan. Dan dalam proses ini, tubuh bola menggeliat liar, berubah tajam, dan akhirnya berubah menjadi pedang. Ini. Luming menatap. Karena pedang panjang seperti dua kacang polong itu persis sama dengan Wang Duanjian. Tidak, tepatnya, seperti dua kacang polong Wang Peijian. Pada awalnya, keterampilan Renwang Rou memegang Renwang Duanjian mengilhami energi yang kuat dan berubah menjadi bagian yang rusak, yang sepertinya memulihkan Renwang Peijian yang lengkap. Bola sekarang terlihat seperti dua kacang polong, Wang Peijian. Kong. Pedang panjang bersiul dan menerobos kehampaan. Pedang Qi yang mengerikan memotong kekosongan dari celah yang panjangnya ratusan juta mil. Itu adalah roh pedang yang kuat. Ada embusan dari pedang Wang yang patah. Luming awalnya terkejut, lalu sangat gembira. Dia tahu bakat bola dan senjata ajaib apa yang bisa dia telan. Setelah disempurnakan, dia bisa berubah menjadi senjata sihir semacam itu dan memiliki kemampuan senjata sihir semacam itu. Misalnya, kolom cahaya Fata Morgana sebelumnya berasal dari sini. Sebelum bola, dia menelan Wang Duanjian. Meskipun dia tidak memurnikan Wang Duanjian, sebelum bola tertidur, dia pernah berkata bahwa dia menelan gumpalan esensi Wang Duanjian. 5142. Meskipun bola tidak memurnikan pedang Patah Renwang, itu melahap esensi dari pedang Patah Renwang. Selama bertahun-tahun, bola telah memurnikan esensi pedang Patah Renwang. Tidaklah mengherankan jika memurnikan esensi pedang Patah Renwang bisa berubah menjadi penampilan pedang Patah Renwang. Luming menantikannya. Jika ada sedikit kekuatan Wang Peijian di dalam bola, itu akan luar biasa. Men Wang Peijian, level senjata apa itu? Itu adalah prajurit abadi sejati. Di lautan alam semesta, tidak peduli di dunia yin atau yang, tidak ada yang bisa menciptakan prajurit abadi yang sejati. Prajurit abadi sejati lahir secara alami atau dari kekacauan. Semuanya misterius dan tidak dapat diprediksi. Ledakan. Bola berubah menjadi Wang Peijian, dan nafasnya lebih banyak. Tubuhnya terus-menerus meledak dengan energi yang kuat, dan kultivasinya juga terus meningkat. Segera setelah itu, penanaman bola akan dipromosikan ke puncak di awal asal, tetapi ini bukan tahap akhir. Nafas bola terus membaik. Segera setelah itu, nafas bola, sekali lagi melambung, ke sumber jangka menengah. Setelah memasuki tengah benyuan, nafas bola masih membaik, namun kecepatannya tidak secepat dulu, namun momentumnya belum berhenti, pelan tapi kencang. Akhirnya budidaya bola mencapai puncaknya di tengah asal, dan kemudian benar-benar berhenti. Luming,
Beri aku makanan, aku masih bisa dipromosikan, hanya kekurangan energi. Suara bola keluar tiba-tiba. Ini dia. Tanpa ragu, Luming melambaikan tangannya dan terbang ke arah bola. Hongguang ini adalah semua jenis senjata sihir tingkat sumber yang rusak, hingga lusinan. Di antara mereka, yang paling mempesona adalah beberapa cermin. Pecahan cermin ini adalah prajurit kuasi abadi. Pada awalnya, 8 klan di daerah terlarang mengendalikan prajurit kuasi abadi ini melawan Luming, tetapi Luming mematahkannya dengan pedang patah renwang. Luming menyimpannya untuk bola. Hal baik. Bola segera merasakan bahwa para prajurit sihir yang rusak ini di luar kendali. Itu membuat suara gembira, kemudian ia membuka mulutnya dan mengisap. Potongan-potongan prajurit kuasi abadi dan prajurit sihir tingkat sumber yang rusak ini semuanya terbang ke mulut bola. Tubuh bola bersinar, mencoba untuk menyempurnakan pecahan prajurit sihir tingkat sumber dan prajurit kuasi abadi ini. Tubuhnya seperti panci peleburan. Ini hanya beberapa hari, tubuh bola tiba-tiba bergetar dan nafas yang lebih menakjubkan keluar. Periode asal kemudian. Mata Luming cerah. Mereka berada di periode akhir asal. Secara alami, mereka dapat merasakan dengan jelas bahwa kultivasi bola benar-benar telah memasuki periode asal kemudian. Sebelumnya, itu hanya puncak dewa. Setelah menerobos, ia menembus beberapa level dan mencapai tahap selanjutnya dari asal. Itu luar biasa. Jika menyebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Hanya bisa dikatakan bahwa bakat bola itu melawan langit. Tentu saja, esensi pedang renwang juga luar biasa. Luming mau tidak mau berpikir, jika bola dapat sepenuhnya menyempurnakan pedang patah renwang, apa yang akan dicapai oleh kultivasi. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak terlalu realistis. Bahkan jika bakatnya bertentangan dengan langit dan kultivasinya tidak cukup, tidak mungkin untuk menyempurnakan seorang prajurit abadi yang lengkap. Setelah budidaya bola mencapai tahap selanjutnya dari asalnya, ia benar-benar berhenti dan tidak terus menanjak. Butuh beberapa hari untuk nafas bola menyatu, dan kultivasi seluruh tubuh benar-benar stabil. Luming, apakah ada lagi yang bisa dimakan? Bola berubah menjadi bola, terbang ke Luming, berkedip dan menatap Luming dengan penuh semangat. Apa yang baru saja kuberikan padamu sudah selesai. Luming Dao. Hampir. Sekarang aku telah membuat terobosan dalam kultivasi, dan kemampuan pemurnian aku telah meningkat pesat. Jika aku dapat menyempurnakan senjata sihir tingkat sumber dengan cepat, bahkan prajurit kuasi abadi yang tidak lengkap pun dapat menyempurnakan dengan cepat. Fairway. Kamu perut besar raja. Luming bergumam dalam hatinya, tapi dia tidak bermaksud apa-apa. Dengan lambaian tangannya, beberapa tentara sihir tingkat sumber terbang keluar. Kali ini, lebih dari selusin tentara sihir tingkat sumber lengkap. Senjata sihir tingkat sumber yang rusak telah diberikan bola sebelumnya, tetapi hilang. Itu hanya dapat diberikan pada senjata sihir level sumber lengkap. Pokoknya, ada ratusan tentara sihir tingkat sumber dalam dirinya. Tidak berbahaya memberi mereka beberapa. Setelah menelan bola, dia mengubahnya menjadi gelang dan meletakkannya di tangan Luming Sua. Luming menerobos kehampaan dan bergegas ke bekas stasiun tentara Tianmi. Di sisi lain, di hari pertama, Jian dan yang lainnya masih buron. Selama lebih dari 10 hari berturut-turut, 6 tetua ras Teran, seperti gangren yang menempel di tulang, mengejar dan menggigit mereka. Di hari pertama kehidupan Jian, kondisi Aoqian sangat buruk. Selama lebih dari 10 hari, dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan lukanya. Dia hanya bisa menjaga kondisinya dan membiarkan cederanya tidak bertambah parah. Dan keadaan Raja Langit dan Bumi dan pemimpin Sekte Tianyin juga tidak baik. Mereka harus mengambil pedang hari pertama dan lainnya, dan pada saat yang sama, mereka harus bertahan dari serangan 6 tetua klan Tianren. Setelah lebih dari 10 hari, mereka juga kelelahan dan sangat menderita. Jika terus seperti ini, mereka tidak bisa melarikan diri dan cepat atau lambat akan tertangkap. Dalam keadaan mereka, begitu mereka tertangkap, hanya ada satu cara untuk mati. Mereka tidak bisa menjadi lawan dari 6 tetua Tianren. Sial, jika tuannya masih ada, orang-orang tua ini bisa ditekan dengan membalik tangan mereka. Pedang ketiga mengaum. Tang Feng, leluhur pedang, telah menghilang selama bertahun-tahun. Jika tidak sebelum Fei Huang mengungkapkan bahwa Tang Feng baik-baik saja, mereka mengira Tang Feng mengalami kecelakaan. Jika ada Tang Feng, leluhur pedang, orang-orang Tianren ini tidak berani menjadi sombong. Kali ini berbeda dari masa lalu. Sekarang bagian alam semesta dibuka, dan kekuatan alam semesta akan datang. Bahkan jika Tang Feng muncul kembali, dia hanya bisa berbaring tengkurap dan tidak bisa sombong. Seorang lelaki tua dari surga dan manusia, lelaki tua itu bersenandung dingin. Namun, dari kedalaman matanya, masih bisa terlihat ketakutan yang mendalam.
Leluhur pedang tabu Tang Feng, orang ini terlalu mengerikan. Hampir dengan bantuan satu orang, atau dengan Fei Huang, nenek moyang Tianren yang melintasi alam abadi terkejut. Tanpa Tang Feng dan Fei Huang, pasukan akan dihancurkan. Di istana hari kelima, jika kamu keluar dari keberadaan beberapa makhluk abadi dan perampok, kamu akan dapat mundur dari pasukan surgawi. Wah, wah. Saat mengejar, 6 tetua Tianren memotong serangan yang mengerikan. Meskipun mereka sudah tua, napas mereka sangat mengerikan. Jika mereka berada di langit berbintang, satu pukulan dapat meledakkan sejumlah besar bintang dan bahkan menghancurkan galaksi. 6 dari mereka, masing-masing memegang pedang emas, pedang dipotong, adalah cahaya pedang yang luas dan menakutkan, dipotong menjadi pedang dewa pertama dan lainnya. Raja Langit dan Bumi dan pemimpin Sekte Tianyin, bersama yang lain, mencoba yang terbaik untuk menghindar. Hanya mereka yang tidak bisa mengelak yang bisa melawan. Dengan cara ini, mereka pasif dan terluka saat bergerak. Puff! Luka pedang lain muncul di dada Raja Dharma Qian Kun, tetapi wajahnya tanpa ekspresi dan dia terus terbang bersama orang banyak. Yah, mari kita lihat kapan kamu bisa melarikan diri. Tidak ada gunanya, kali ini, kamu sudah mati. Beberapa orang tua dari klan Tianren bersenandung dengan dingin. 2 hari kemudian, 2 hari kemudian. Raja Dharma Langit dan Bumi dan pemimpin Sekte Tianyin berada dalam kondisi yang lebih buruk. Pedang ajaib kedua, pedang ajaib ketiga, dan pedang Tang sangat cemas, tetapi mereka tidak dapat membantu. Kultivasi mereka masih sedikit lebih buruk. Menghadapi puncak asal, mereka tidak setara sama sekali. 5143. Ada seseorang di depan. Raja Langit dan Bumi tiba-tiba memberikan minuman rendah. Hati orang lain tenggelam, ada semacam firasat buruk. Sangat berbahaya jika penguasa surga dan manusia menghalangi jalan di depan. Terlihat hanya ada satu sosok di depan. Awalnya, sosok itu masih jauh, tapi kamu bisa melihat bahwa sosok itu datang dengan cepat ke arah sini, sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tidak jauh. Itu, Luming, ini Luming. Pedang ketiga adalah yang pertama berseru. Dikatakan bahwa Luming telah menembus bencana aslinya dan mencapai keadaan aslinya. Dia memiliki peluang besar untuk mendapatkan prajurit abadi yang rusak dengan kekuatan tak terbatas. Awal mulut dangkal, mata menyala. Ketika mereka lahir, mereka mendengar desas-desus tentang Luming. Pada awalnya, mereka tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa begitu banyak hal besar telah terjadi dalam 10.000 tahun bencana Yuan-Yuan. Prestasi Luming luar biasa. Sekarang mereka sangat senang melihat Luming. Kontrol Luming atas tentara abadi yang rusak harus cukup untuk berurusan dengan 6 tetua surga dan klan manusia. Itu tubuh tabu, Luming. Benar saja, ke-6 tetua suku Teran berhenti saat melihat Luming, menunjukkan ketakutan mereka. Secara alami, mereka juga tahu bahwa Luming mengendalikan prajurit abadi yang rusak dengan kekuatan tak terbatas. Namun, bukannya mundur, mereka berdiri di kejauhan dan menatap Luming. Sua. Luming telah tiba. Bagaimana kabarmu, senior? Luming bertanya dengan prihatin. Dia tidak menyangka bahwa dia belum tiba di stasiun tentara Tianyi yang asli, dan dia bertemu Jian, Aotian dan yang lainnya pada hari pertama dalam perjalanan. Apalagi dia dikejar dan dibunuh oleh Terans dan terluka parah. Itu tidak akan menghalangi, itu tidak akan mati. Ao tersenyum tipis. Ketika dia melihat Luming dengan hati-hati, dia merasa nafas Luming kaya dan kuat. Dia tidak dapat menahan desahan bahwa Luming telah tumbuh hingga titik ini hanya dalam 10.000 tahun. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan ketika dia pertama kali bertemu Luming di Bintang Rumah Naga. Dalam sekejap mata, itu bukanlah anak laki-laki yang dulu. Kalian yang lebih tua, aku akan menjagamu terlebih dahulu. Luming membuka mulutnya dan memandang ke-6 tetua Teran, dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Luming, jangan ceroboh. Mereka semua keluar dari istana surga Yuanxi. Mereka semua adalah orang tua yang hidup di era terakhir hingga saat ini. Mereka adalah pencapaian tertinggi. Pedang sihir ketiga dengan cepat memperingatkan. Istana surgawi kelima, istana surgawi Yuanxi. Luming berbisik. Tiamong kelima, Yuanxi Tiamong, selalu sangat misterius. Sekarang tampaknya beberapa orang tua dari klan Tianren tinggal di Yuanxi Tiamong. Aku mengerti. Luming mengangguk, lalu melangkah keluar dan berjalan menuju ke-6 tetua klan Tianren. Selama bertahun-tahun, dia telah berlatih keras di tanah tempat para dewa dimakamkan. Prestasinya telah menembus sumbernya. Pada tahap selanjutnya, keterampilan sumber telah meningkat pesat. Dia mencari seseorang untuk mencoba kekuatan bertarungnya. Ke-6 lelaki tua dari klan Tianren hanya digunakan untuk membuat batu asah.
Pada hari pertama, Jian, Aoqian, dan yang lainnya tahu bahwa Luming mengendalikan tentara abadi yang hancur, jadi mereka tidak menghentikan Luming. Mereka memanfaatkan kesempatan itu, menelan banyak ramuan dan menggunakan energinya untuk mengatur napas. Luming tampaknya lambat selangkah demi selangkah, tetapi sebenarnya dia sangat cepat. Dia dekat dengan 6 tetua klan Tianren dengan cepat. Dengan pendekatan Luming, tubuh keenam lelaki tua itu tidak dapat menahan ketegangan, pupil mata mereka berkontraksi dan rambut mereka berdiri terbalik, yang tegang. Daerah terlarang. Saat Luming mendekati mereka, seorang lelaki tua tiba-tiba meraung. Dalam sekejap, sebuah bendera besar muncul di tangan keenam tetua. Keenam spanduk meraung dan bangkit, dimasukkan ke dalam kehampaan, bidang aneh, dengan cepat menyebar, menutupi wilayah ratusan juta mil. Luming juga terselubung di dalamnya. Tidak, itu area terlarang. Bagaimana mungkin Terans memiliki area terlarang yang begitu kuat? Seru pedang ketiga. Luming, mundur. Aoqian dan yang lainnya meraung. Aliansi Hong Huang juga dapat memanfaatkan medan lemah pasukan pelarangan, belum lagi Terans. Namun, 6 tetua Tianren, yang bukan idiot, tidak akan mengambil area terlarang yang kecil dan lemah. Apa yang mereka ambil sekarang jelas digunakan untuk mengisolasi tentara abadi Luming yang rusak. Bagaimana Terans bisa memiliki tingkat bidang terlarang ini? Ada di beberapa reruntuhan. Bagaimanapun, itu tidak baik. Melihat Luming diselimuti oleh medan terlarang, keenam tetua klan Tianren sangat senang. Bunuh dia. Salah satu lelaki tua itu adalah yang tercepat. Dia melangkah keluar dan bergegas ke Luming. Pedang emas di tangannya memotong alis Luming. Kekuatannya sangat mengerikan. Selama Luming tidak dapat menggunakan tentara abadi yang rusak, di mata mereka, Luming tidak perlu takut dan dapat dihancurkan sampai mati. Mereka tahu bahwa Luming menerobos di bawah bencana asal, dan kultivasinya telah mencapai tengah asal. Tapi itu semua adalah pencapaian dari puncak aslinya. Ada celah besar antara tengah puncak asli dan puncak asli. Mereka tidak percaya bahwa jangka menengah asal dapat bersaing dengan puncak asal. Luming. Aoqian, pedang sihir ketiga dan yang lainnya meraung, dan hatinya tenggelam sepanjang waktu. Dan sekarang sudah terlambat bahkan jika mereka ingin membantu. Mereka tahu bahwa Luming bertanggung jawab atas tentara abadi yang hancur, jadi mereka sangat lega, dan mereka semua sembuh dari kejauhan. Siapa yang tahu bahwa Teran memiliki medan terlarang yang kuat, yang dapat mengisolasi prajurit abadi yang hancur. Mereka tidak siap untuk terburu-buru menyelamatkan, jika ada waktu. Terlebih lagi, mereka tidak bisa mengetahuinya. Luming memiliki kesempatan untuk mundur. Ketika medan terlarang baru saja didirikan, Luming memiliki kesempatan untuk mundur dan keluar dari medan terlarang, tetapi Luming berdiri di sana, tidak bergerak. Sepertinya dia akan melakukannya. Pada hari pertama, pedang membuka mulutnya. Orang lain terkejut, dan mata mereka tertuju pada sisi Luming sejenak. Bersenandung. Melihat seorang lelaki tua membunuhnya, Luming terlihat bersemangat. Pistol Ares muncul di tangannya, dan dia menariknya keluar. Sejak awal, dia tidak berencana menggunakan Raja Manusia untuk mematahkan pedang. Oleh karena itu, ketika dia melihat medan pelarangan tentara, tidak ada gejolak dalam pikirannya. Senjata Dewa Perang meledakkan kehampaan, mengeluarkan raungan yang mengerikan, membawa kekuatan penghancur, dan bertabrakan dengan pedang emas lelaki tua klan Tianren. Kapan? Ledakan. Raungan yang mengguncang bumi dan gelombang energi yang dahsyat menyapu dari tengah tabrakan antara kedua senjata. Kemudian, pedang emas itu bergetar dengan keras, dan lelaki tua dari surga dan klan manusia mundur dengan keras. Tubuh Luming, bagaimanapun, tidak bergerak. Apa? Di kejauhan, pada hari pertama pedang, Aoqian dan mata orang lain tidak bisa menahan tatapan tajam, menunjukkan ekspresi kaget. 5 tetua langit dan klan manusia lainnya juga terkejut. Apa yang baru saja aku lihat? Luming bertemu musuh secara langsung, tidak hanya memblokir, tetapi juga mendorong lelaki tua itu kembali. Pedang ketiga tergagap dan hampir menggigit lidahnya. Pada periode selanjutnya dari asal, Luming sebenarnya telah menembus ke periode selanjutnya dari asal. Selain itu, kekuatan asalnya sangat kuat, aku khawatir itu telah melampaui tingkat menengah. Jalan Aoqian. 5144. Membunuh. Setelah dipukul mundur, lelaki tua itu terkejut. Kemudian dia meraung dan membunuh Luming lagi. Kali ini, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan Yuansu. Sebelumnya, dia menganggap Luming sebagai eksistensi yang bisa dibunuh sesuka hati, jadi dia tidak menggunakan skill sumbernya. Hampir semua master yang telah mencapai puncak asal telah menyadari keterampilan sumbernya sendiri.
Dapat dikatakan bahwa keberadaan, bakat, dan kecerdasan yang dapat mencapai keadaan semula sangat kuat. Sekalipun keadaan aslinya tidak dapat dipahami pada tahap awal, ia dapat dipahami pada tahap tengah atau bahkan pada tahap akhir. Tentu saja, kekuatannya kuat dan apinya lemah. Lu Ming masih tidak menggunakan skill sumber, tetapi melambaikan senjata Ares untuk bertarung. Dang-dang, dang-dang. Kecepatan dua orang sangat cepat, konfrontasi terus-menerus lebih dari 10 gerakan, tidak membagi kemenangan dan kekalahan. Kekuatan sumber lanjutan sangat kuat. Lu Ming bermeditasi di dalam hatinya dan memiliki pemahaman umum tentang kekuatan sumber yang lebih tinggi. Kekuatan sumber tingkat tinggi jauh lebih kuat daripada sumber tingkat rendah. Dalam kasus tabrakan frontal, itu benar-benar hancur dan dapat dengan mudah dikalahkan. Tetua klan Tianren dapat bersaing dengan Lu Ming hanya berdasarkan level yang lebih tinggi dan sumber yang lebih kuat. Lu Mingzhen telah mencapai tahap asal selanjutnya. Dia sangat kuat. Di kejauhan, pedang sihir ketiga bergumam pada dirinya sendiri, kaget. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan melihat Lu Ming untuk pertama kalinya. Pada saat itu, seberapa tinggi kultivasi Lu Ming ketika dia menyelamatkannya dari penjara Istana Surga. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, prestasi Lu Ming menyusulnya. Tidak, mereka sudah melampaui dia. Dia merasa dipukul. Tetua Terans lainnya juga terkejut. Bersama-sama, bunuh dia. Tetua lainnya mengaum dan berencana untuk membunuh Lu Ming bersama. Aku tidak akan bermain denganmu. Dengan raungan yang panjang, tubuh Lu Ming tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi ketinggian sekitar 5 meter. Lu Ming menunjukkan keterampilan sumbernya. Bersenandung. Sinar cahaya, di sekitar senjata Ares, dan kemudian dipompa keluar. Kapan? Pistol Ares dihantam dengan pedang emas lawan lagi. Kali ini, pedang emas itu bersentuhan langsung dan terbuka. Senapan Dewa Perang terus memompa orang tua Teran itu. Tubuh lelaki tua itu, seperti balon, meledak, bahkan akar sumbernya meledak bersama, jiwanya juga dalam sekejap musnah. Seorang pria kuat di puncak asalnya terbunuh dalam sekejap. Ini hampir pembunuhan kedua. 5 lelaki tua lainnya, dengan pupil mata mereka berkontraksi tajam dan udara dingin, keluar dari hati mereka. Mereka akan membunuh Lu Ming, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ini. Pedang ajaib ketiga dan yang lainnya hampir meledakkan mata mereka. Apa kekuatan tempur dari satu gerakan untuk meledakkan master di atas? Darren King, Lu Ming baru saja bermain, tapi dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Mempersiapkan. Seorang lelaki tua dari surga dan manusia meraung. Kemudian, 5 lelaki tua yang tersisa dari surga dan klan manusia, dengan kekuatan tempur posisi mereka yang luar biasa, memiliki pelat besi yang menyinari mereka, yang menyatukan kelima orang itu menjadi sebuah kota dan akhirnya mengubah mereka menjadi pedang besar. Itu susunan serangan gabungan. Seru Aokian. Wajah orang lain juga berubah. Arai serangan gabungan di lingkungan asli sangat jarang. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Tianren, Tianren seharusnya tidak memilikinya. Mereka telah bertarung dengan Tianren selama bertahun-tahun, dan belum pernah melihat Tianren mengeluarkan susunan serangan asli mereka. Entah itu dari beberapa peninggalan baru-baru ini, atau dari alam semesta lain, seperti medan terlarang mereka. Membunuh. 5 lelaki tua dari klan Tianren menggunakan susunan serangan bersama untuk mengumpulkan pedang besar dan memotong Lu Ming. Awalnya, mereka seharusnya menjadi susunan serangan gabungan 6 orang, yang sempurna, tetapi salah satunya secara tidak sengaja dibunuh oleh Lu Ming. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa setelah menyiapkan medan terlarang, mereka akan dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Namun, meski hanya 5 orang yang tersisa untuk mengatur susunannya, kekuatannya sangat menakutkan. Tepat pada waktunya, Lu Ming tidak takut, dia hanya ingin menguji kekuatan bertarungnya dan melihat di mana batasnya. Dia dipersenjatai dengan senjata Ares. Melawannya. Boom, boom. Kedua belah pihak bertarung satu sama lain selama lebih dari 20 gerakan. Pecahkan untukku. Semangat juang Lu Ming membara. Seluruh tubuhnya bercahaya. Itulah perwujudan dari operasi ekstrim Yuansu. Sentuh gelombang. Akhirnya, pedang para tetua Tianren patah, dan 5 di antaranya terbang keluar, batuk darah satu persatu, dengan retakan di tubuh mereka seperti porselen. Secara khusus, salah satu dari mereka memiliki lubang besar di tubuhnya, yang dilubangi, dan retakan padat muncul di akarnya. Aku tidak mau. Orang tua itu meraung, matanya penuh dengan warna yang tidak diinginkan, dan kemudian dia menyentuhnya, terbuka, dan tubuh serta jiwanya hancur. 4 tetua Tianren yang tersisa, ketakutan dan gemetar, menatap Lu Ming dengan ketakutan yang mendalam.
Mereka berlima membuat susunan serangan gabungan, tapi mereka tidak sebaik Luming. Itu luar biasa. Luming hanya pada periode asal kemudian. Asal hanya dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir dan tahap puncak. Oleh karena itu, ada celah besar di setiap alam kecil, yang tidak mudah untuk dilintasi. Terlebih lagi, mereka menyiapkan susunan serangan bersama. Kekuatannya melonjak, tetapi dikalahkan oleh bagian depan. Kekuatan bertarung semacam ini sangat mengerikan dan luar biasa. Melarikan diri. Mereka berbalik dan lari, hanya menyisakan satu ide, yaitu melarikan diri, tanpa sedikit pun berpikir untuk berkelahi. Tapi bagaimana mungkin Luming membiarkan mereka kabur? Sebelum keempat lelaki tua itu melarikan diri, dia mulai lagi, dan Dewa Perang menembak. 4 orang tua telah terluka. Kekuatan tempur mereka telah terpengaruh. Di mana mereka bisa melawan Luming? Salah satunya dibunuh oleh Luming. 3 lelaki tua yang tersisa melarikan diri ke 3 arah berbeda. Kita harus keluar dan menyampaikan berita itu kepada kepala 4 istana surga. Karena kekuatan bertarung Luming benar-benar di luar dugaan mereka. Bahkan jika dia diisolasi dari tentara abadi yang rusak oleh medan terlarang, itu tidak berguna. Luming dapat menghancurkan mereka dengan kekuatan bertarungnya sendiri. Jika Luming membunuh mereka semua, dan kemudian pergi ke garnisun tentara pemusnah, bukankah keempat dewa itu ingin menjadi keren? Sayangnya, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Keahlian asli Luming terlalu kuat. Ada sepasang sayap di belakangnya. Bahkan jika pedang dan yang lainnya hanya dapat melihat kilatan cahaya dan bayangan pada hari pertama, Luming mengejar lelaki tua surga dan manusia, menyapu dengan satu tembakan, langsung membunuh lelaki tua itu, dan kemudian mengejar yang berikutnya. Pria. Meskipun keenam tetua langit dan klan manusia ini semuanya adalah pencapaian tertinggi dari asal-usul, kekuatan asli mereka hanya lebih rendah. Dengan adanya puncak aslinya, kekuatan tempurnya tidak tinggi. Nyatanya, kekuatan asli pedang hari pertama, pedang sihir kedua dan pedang sihir ketiga juga level rendah. Namun, mereka masih muda, jauh lebih muda dari para tetua Teran. Bukan karena bakat mereka terlalu rendah. Padahal, bakat mereka tidak rendah. 5145. Pedang hari pertama, pedang sihir kedua, pedang sihir ketiga, bahkan pedang tang, meskipun kekuatan aslinya rendah, bakat mereka tidak rendah. Kalau tidak, dia tidak akan diterima sebagai murid oleh leluhur pedang terlarang. Alasan mengapa kekuatan asli mereka lebih rendah terkait dengan usia keberadaan mereka. Mereka hidup di masa ketika alam semesta tidak dihidupkan kembali, dan alam semesta hancur. Banyak peninggalan zaman terakhir belum lahir dan disegel. Sangat sulit bagi mereka untuk mengolah dan mendapatkan sumber daya, yang jauh lebih mudah daripada sekarang. Dan kemudian keteraturan dan aturan alam semesta tidak lengkap, jauh lebih lengkap daripada sekarang. Jauh lebih sulit untuk berlatih. Ketika alam semesta mulai pulih, bencana awal datang lagi. Mereka telah tidur sampai baru-baru ini. Padahal, dari sudut pandang lain, kita bisa melihat bahwa mereka luar biasa. Dalam kondisi sulit seperti itu, ketika mereka masih muda, mereka dapat berlatih ke keadaan semula, atau bahkan ke puncak keadaan semula, yang merupakan keajaiban tersendiri. Seperti Tang Feng, Fei Huang, kehidupan jiwa orang-orang semacam itu yang menentang surga, bagaimanapun juga jumlahnya kecil. Nyatanya, di hari pertama, Jian dan yang lainnya juga memiliki kepercayaan diri ini. Kali ini, selama butuh waktu untuk bangun, mereka akan bisa bergegas. Meskipun akarnya tingkat rendah, mereka juga berada di batas tingkat rendah dan akan segera merosot. Sosok Luming terus berkedip, dan dia mengejar dan membunuh lelaki tua surga dan manusia itu. Segera, 2 lelaki tua yang tersisa semuanya dibunuh oleh Luming. Tas penyimpanan mereka, tentara sihir tingkat sumber, dan pembawa susunan serangan bersama semuanya jatuh ke tangan Luming. Kemudian, tubuh Luming mulai menyusut menjelang hari pertama pedang dan lainnya. Setelah perang ini, Luming memiliki pemahaman umum tentang kekuatan tempurnya sendiri. Meskipun dia belum bermain sampai batasnya dalam Perang Dunia Pertama barusan, dia mungkin bisa berspekulasi. Puncak asal umum jauh lebih buruk darinya. Dia bisa menghadapinya tanpa menggunakan skill origin. Setelah skill sumber diterapkan, itu dapat dihancurkan sepenuhnya dan dibunuh dengan satu gerakan. Yang benar-benar kuat adalah Yuan Shu. Dia menemukan bahwa kekuatan seni sumbernya jauh lebih kuat daripada beberapa tetua klan Tianren. Itu hanya berkurang dari tinggi 10 meter menjadi 5 meter. Seberapa kuatnya jika kamu bisa berlatih Yuan Shu sampai tingkat yang tinggi dan mengendalikannya 100% tanpa menumpahkan jejak apapun, benar-benar menyatu di dalam tubuh dan tanpa ada perubahan di luar.
Lu Ming menantikannya. Melalui kultivasi bertahun-tahun ini, Lu Ming tahu bahwa semakin dia melatih keterampilan aslinya, semakin sulit jadinya. Jauh lebih sulit untuk memadatkan dari 5 meter ke ukuran yang sama seperti kamu, daripada memadatkan dari 10 meter menjadi 5 meter. Tentu saja, setiap sedikit kemajuan, kekuatannya juga akan meningkat lebih banyak. Lu Ming, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hanya selama 10.000 tahun. Kekuatanmu telah mencapai level ini. Tidak, aku harus bekerja keras. Aku ingin menyusulmu. Pedang sihir ketiga muncul dengan senyuman, tapi matanya sedikit rumit. Pedang ajaib ketiga, yang mengaku jenius, dilampaui oleh generasi muda. Secara alami, itu tidak begitu menyenangkan untuk dirasakan di hati aku. Hanya kebetulan. Lu Ming sedikit tersenyum, lalu menatap Aoqian dan yang lainnya dan berkata, bagaimana lukamu? Untungnya, aku tidak bisa mati. Setelah masa kultivasi, aku bisa pulih. Jalan dangkal Ao menatap Lu Ming, sangat puas. Guru, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Seperti ini. Pedang ajaib ketiga membuka mulutnya dan memberitahu mereka apa yang terjadi di kamp mantan pembasmi. Tianren, penguasa surga. Lu Ming berbisik dan matanya berkilat. Tetua, kamu dapat menemukan tempat untuk menyembuhkan diri sendiri. Aku akan pergi ke stasiun dan mengambil beberapa kepala kembali. Lu Ming Dao. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Mereka seharusnya berada di garnison, dan mereka juga mengatur medan pelarangan tentara. Selain itu, aku curiga di belakang mereka, ada kekuatan kuat lain di alam semesta untuk mendukung mereka. Aoqian memperingatkan. Aku akan berhati-hati. Lu Ming mengangguk. Aoqian dan yang lainnya tidak terus mengatakan apapun. Lagi pula, kekuatan bertarung Lu Ming cukup kuat. Sekarang, makhluk abadi semu pada tingkat melintasi makhluk abadi dan merampok makhluk abadi tidak dapat dilahirkan. Lu Ming hampir tak terkalahkan. Mereka tidak perlu terlalu khawatir. Segera, Lu Ming mengawal Aoqian dan yang lainnya ke tempat yang relatif tersembunyi untuk membiarkan Aoqian dan yang lainnya sembuh di sini, sementara Lu Ming terbang ke tempat asal pasukan pemusnahan. Tidaklah cukup untuk membunuh orang tua Tianren. Kali ini, Lu Ming ingin membunuh 4 Dewa Tiangong. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Ini hanya beberapa hari, dia dekat dengan lokasi bekas tentara pembasmi. Dari kejauhan, Lu Ming melihat banyak orang Tianren melakukan sabotase di garnison. Namun, mereka tidak melihat keempat dewa besar itu. Lu Ming sangat jelas bahwa ini hanya permukaan, keempat dewa sebagian besar tersembunyi dalam kegelapan. Lu Ming adalah pria pemberani. Bahkan jika dia tahu pihak lain berencana membunuhnya, dia tidak takut. Dia melangkah maju secara langsung. Setiap langkah yang dia ambil adalah 1 miliar li kosong yang lewat di bawah kakinya. Ketika Lu Ming mendekat, dia langsung ditemukan oleh orang-orang Tianren. Seseorang. Itu dia, Lu Ming, ini Lu Ming. Dia datang sendirian. Orang-orang dari klan Tianren tiba-tiba berkumpul di bawah patung Jianzu. Patung Jianzu telah dihancurkan dan hanya setengahnya yang berdiri di sana. Ada lusinan Master Tianren, berkumpul bersama, menatap Lu Ming dengan hati-hati. Namun, Lu Ming tahu bahwa kewaspadaan Terans dibuat-buat. Jika mereka diam-diam mendirikan area terlarang, apakah mereka akan berhati-hati dengan Lu Ming? Lu Ming melangkah keluar beberapa langkah dan sampai ke patung Jianzu, berdiri berhadapan dengan orang-orang Tianren. Melihat Lu Ming masuk ke sini akhir-akhir ini, ekspresi umat manusia menjadi santai, dan ekspresi hati-hati telah menghilang. Sebaliknya, itu dingin dan membunuh. Hancurkan tempat ini seperti ini, kalian semua harus membunuh. Mata Lu Ming menyapu dan berbicara dengan dingin. Hahaha, Lu Ming, kamu sangat besar. Aku tahu kamu mengendalikan tentara abadi yang rusak, tapi di sini, medan terlarang telah disiapkan. Tentara abadimu yang rusak tidak dapat digunakan sama sekali. Kali ini, itu kamu siapa yang akan mati? Salah satu orang Tianren tertawa. Ternyata itu pistol Yelf. Pada saat ini, medan yang tak terlihat dan kuat berdifusi dan menyelimuti area ini. Di bidang larangan, sudah dirangsang. Namun, wajah Lu Ming tidak berubah. Semua ini, dia harapkan. Menyentuh. Pistol ajaib Yelf melangkah keluar dan menunjuk Lu Ming dengan pistol panjang. Dia berkata, tanpa tentara abadi yang rusak, kamu hanya berada di tengah-tengah asal. Aku juga berada di tengah-tengah asal. Biarkan aku mencoba seberapa kuat kamu. Yelf ingin menantang Lu Ming. Dia sangat percaya diri. Sejujurnya, dia juga memiliki modal kepercayaan diri. Dia adalah kejahatan Tianren, dan tidak banyak orang di Tianren. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa dia bisa bertarung melawan pedang sihir ketiga sepanjang waktu.
Di usia muda, ia telah mencapai asalnya. Selain itu, dia juga anggota ras surga dan manusia. Dia ditindas oleh alam semesta. Sangat tidak mudah baginya untuk mencapai kesuksesan seperti itu di bawah penindasan.